Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi link toko Mimin di banner dan deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan dan terima kasih. Boom! Guntur yang ganas itu seperti semburan auman binatang, yang menyebar tanpa henti antara langit dan bumi. Di sisi yang jauh dari langit, awan gelap secara bertahap menyebar. Meskipun jauh, Xiao Yan masih bisa merasakan momentum mengerikan darinya. Saat Xiao Yan lepas landas, beberapa pita berkedip ke arah lain di kota Silin. Dalam sekejap mata, mereka telah melangkah ke dalam kehampaan seperti Xiao Yan. Melihat orang-orang ini, Xiao Yan mau tidak mau menyipitkan matanya, dan matanya dengan cepat memancarkan cahaya. Orang-orang ini hanyalah beberapa pejuang kuat di kota Silin. Dia berhenti dan menatap ke arah Guntur. Pada saat yang sama, di mata orang-orang itu, semua jenis ekspresi bercampur. Beberapa orang saling memandang. Akhirnya, ketika mereka melihat Xiao Yan, mereka menatapnya sedikit, dan segera melewatinya sesuka hati. Sepasang mata penuh warna serius menatap ke ujung langit yang jauh. Terutama ketika mereka melihat awan guntur, Rao tidak bisa menahan senyum dengan hati para pejuang yang kuat ini. Untuk awan guntur, bahkan jika itu sekuat kaisar yang bertarung, tampaknya juga ada rasa takut. Dengan sedikit cemberut, Xiao Yan perlahan mengambil kembali matanya, dan kemudian melihat awan guntur tebal di tepi langit. Ledakan. Guntur meraung dan kagum di kejauhan, tetapi guntur itu sepertinya bergema di telinga Anda, membuat Anda merasakan hawa dingin yang naik di hati Anda. Ini Dan Lei. Bagaimana bisa begitu mengerikan? Apakah ini Dan Lei urutan keempat, atau bahkan Dan Lei urutan kelima? Bibir dan gigi Xiao Yan bergetar sedikit. Suara rendah di mulutnya mengandung rasa kaget. Awan guntur yang mengerikan seperti itu benar-benar bisa disebut pertama kali melihat Anda. Dia tidak ragu bahwa jika awan guntur pecah sepenuhnya, dia mungkin tidak dapat menghentikan pukulan. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak yakin tentang awan guntur yang mengerikan ini. Tidak, ini bukan Dan Lei. Pada saat ini, tulang yang tenang di tubuh Xiao Yan untuk waktu yang lama akhirnya mengeluarkan suara perlahan. Kata-katanya juga penuh makna serius. Jelas bahwa Rao takut meremehkan awan guntur aneh yang hanya muncul di ujung langit. Tampaknya Xiao Yan menyadari fluktuasi emosional dalam kata-kata Guyu. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia segera mengerutkan kening dan melihat awan guntur. Pada saat yang sama, dia juga bertanya kepada Guyu dalam hatinya. Gulao, apa awan guntur ini, dan bagaimana kekuatan yang terkandung di dalamnya bisa begitu kuat? Ya, aneh jika benda ini tidak membuatmu merasa berbahaya. Suasana hati Guyu dengan cepat kembali ke ketenangan, tetapi ada nada olok-olok dalam nada suaranya, dan dia tersenyum lembut pada Xiao Yan. Tulang selalu tahu hal itu. Hei, aku tidak hanya tahu. Aku pernah mengalaminya sendiri, tapi jangan khawatir. Kamu akan memiliki kesempatan untuk merasakannya sendiri di masa depan. Dengan sedikit menghela nafas, Guyu sepertinya memikirkan sesuatu di masa lalu, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tulang tua, katakan saja, apa sebenarnya awan guntur ini? Apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Alis yang baru saja rileks itu kembali mengernyit. Xiao Yan memiliki lebih banyak keraguan tentang jawaban samar Guyu. Dia melirik ringan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menindaklanjuti dan terus bertanya pada Guyu. Hei, ini perampokan guntur. Dengan sedikit senyum, Guyu mulai berbicara perlahan, dan pada saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, wajah Xiao Yan tiba-tiba mengeras. Pada saat yang sama, matanya menatap awan guntur hitam di luar langit yang jauh, dan hatinya terbalik untuk sementara waktu, dan makna horor lebih sulit untuk diungkapkan. Perampokan guntur, hanya dua kata ini, Xiao Yan sudah mengerti mengapa awan guntur dimulai dan untuk apa digunakan. Namun, ketika orang kuat semi-kaisar akan menerobos kaisar yang bertarung, itu akan menyebabkan perampokan guntur. Perampokan guntur semacam itu telah cukup kuat untuk meledakkan orang kuat kaisar yang bertarung ke titik cedera serius, dan bahkan cukup untuk meledakkan orang kuat kaisar yang bertarung yang membuat terobosan sampai mati. Hal ini dapat menjelaskan mengapa di benua ini, meskipun terdapat banyak kekuatan semi-imperialis, hanya sedikit orang yang benar-benar dapat menerobos untuk melawan kekuatan imperialis. Meskipun beberapa orang kuat semi-imperialis tidak lemah dalam bakat kultivasi, dan bahkan dapat mencapai tingkat pertempuran kaisar dengan mengandalkan kultivasi mereka sendiri,
Sering ada beberapa orang, bahkan jika bakatnya mengerikan, mereka akhirnya akan dihentikan oleh Guntur ini, perampokan. Perampokan kaisar hampir menjadi belenggu yang mencegah sebagian besar orang kuat semi-kaisar menjadi melawan orang kuat kaisar. Di depan perampokan kaisar, tidak peduli seberapa buruk bakat kultivasi Anda, selama Anda tidak dapat membawanya, Anda tidak dapat mencapai tingkat kaisar pertempuran yang sebenarnya. Karena alasan inilah beberapa dari 9 bintang setengah kaisar telah mencapai batas menembus tingkat pertempuran kaisar, tetapi mereka enggan untuk menerobos. Alasan yang disebut justru karena perampokan Guntur ini. Di bawah perampokan Guntur, Cheng akan menjadi pria yang riang dan menjadi kaisar sejati yang melawan pria kuat. Dia akan dihormati oleh orang lain. Sebaliknya, dia akan berakhir pada akhir yang tidak dapat diperbaiki. Di bawah perampokan Guntur, tidak akan ada tulang. Melihat awan Guntur saat ini, jelas bahwa seseorang siap untuk menembus tingkat pertempuran kaisar. Tulang tua, meskipun perampokan kekaisaran kuat, tidak bisakah kamu menemukan orang yang kuat untuk menjaga perampokan seperti melawan Guntur? Sepertinya dia memikirkan sesuatu. Xiao Yan sedikit mengernyit dan membuka mulutnya lagi ke tulang di tubuhnya. Nada suaranya penuh keraguan. Bocah bau, mau tidak mau kamu menganggap perampokan kekaisaran terlalu mudah. Jika perampokan kekaisaran benar-benar bagus, bukankah semua orang di benua itu akan menjadi pejuang yang kuat melawan kaisar? Mendengar kata-kata Xiao Yan, Gu kamu tidak bisa menahan tawa dan omelan. Gu, kamu benar-benar merasa konyol dengan ide sederhana Xiao Yan. Tapi kemudian, Gu Yu kembali terlihat serius dan berhenti sebentar. Kemudian dia menjelaskan kepada Xiao Yan. Kecuali Anda dapat melakukan perampokan kekaisaran dengan kekuatan Anda sendiri, benda asing apapun tidak berguna di depannya. Tentu saja, kecuali pil perampokan kekaisaran, saya tidak perlu banyak bicara tentangnya, alasannya. Anda harus memahaminya sendiri. Sebagai pil perampokan kaisar hanyalah cara untuk meningkatkan kekuatan terobosan. Meskipun waktunya singkat, itu juga dapat membantu kaisar pertempuran yang kuat untuk melawan perampokan Guntur, yang sama sekali berbeda dari benda asing biasa. Meski juga mengandalkan benda asing, cara menelan pil membuat mereka kuat. Mereka kuat dari dalam keluar, daripada mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan benda asing seperti yang pertama. Pada hari ke-9, beberapa pejuang yang kuat berdiri di kehampaan, dan mata mereka diproyeksikan ke cakrawala yang jauh. Di sana, awan guntur hitam tebal bergulir dan berkumpul. Kadang-kadang, meskipun mereka jauh, guntur itu juga dengan jelas ditransmisikan ke telinga Xiao Yan dan yang lainnya. Mendengar kekuatan mengerikan yang terkandung dalam guntur, Rao ditentukan oleh Xiao Yan, tetapi dia tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Perampokan kaisar benar-benar sangat mengerikan. Jika itu layak menjadi makam semi-kaisar yang kuat, saya khawatir tidak ada semi-kaisar yang kuat yang bisa merobohkannya. Bahkan Xiao Yan tidak bisa melakukan ini. Di atas langit, kaisar pertempuran kuat lainnya juga menatap awan guntur hitam dengan wajah terkejut. Kejutan di hati mereka tidak jauh lebih buruk daripada Xiao Yan. Bahkan jika mereka sudah melewati penghalang ini, mereka masih akan merasakan jantung berdebar ketika mereka melihat perampokan kekaisaran lagi. Mereka yang telah mengalami kengerian perampokan kekaisaran secara alami sangat jelas. Saat menerobos pertarungan melawan kaisar, ketidakstabilan mental dan keinginan lemah apapun dapat menyebabkan kegagalan perampokan terakhir. Di bawah perampokan kekaisaran, tidak akan ada ketergantungan lain kecuali mereka mengandalkan kemauan dan semangat juang mereka sendiri. Dalam menghadapi perampokan kaisar, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Ledakan. Tiba-tiba, di ujung langit, awan guntur yang dicat hitam mulai bergolak hebat, seperti Warcraft yang gila. Guntur yang menggelegar terus berdering di langit. Semua orang merasakan sakit menusuk yang tajam di gendang telinga, dan kota Silin di bawah segera menjadi kacau. Guntur yang cerah meledak darinya, dan guntur seperti naga tiba-tiba jatuh dari awan guntur. Kekuatan teror merobek kekosongan di sepanjang jalan dalam sekejap, dan seluruh langit dan bumi tiba-tiba berubah warna. Dan ini hanyalah awal dari badai. Kilat dan petir. Dari awal hingga akhir, perampokan kekaisaran belum benar-benar mendarat. Boom! Hingga saat tertentu, awan guntur yang menggelinding tiba-tiba menggelinding seperti air mendidih. Pada saat yang sama, momentum pada mereka menjadi lebih menakutkan saat ini. Guntur perak terus-menerus meledak dari awan guntur. Segera, di tengah awan guntur yang gelap,
sebuah celah perlahan terbuka. Di atas kekosongan, Xiao Yan dan yang lainnya dengan jelas melihat bahwa guntur mengerikan yang menghubungkan langit dan bumi meledak dari awan guntur. Pada saat ini, langit dan bumi bergetar, dan semua orang di langit dan bumi ketakutan. Dibandingkan dengan guntur sebelumnya, yang satu ini hanya bisa digambarkan dengan 4 kata, mengejutkan. Guntur besar setebal 100 kaki, dan guntur putih perak seperti naga guntur. Pada saat itu jatuh, seluruh dunia tampaknya menjadi redup. Napas teror menyebar di antara langit dan bumi. Semua orang menatap pemandangan di atas langit dengan ngeri. Bahkan beberapa orang dengan kekuatan yang buruk menjadi pucat di bawah guntur yang mengejutkan. Terlebih lagi, para dewa dan jiwa takut, dan ki dan darah di tubuh mereka melonjak, mengakibatkan cedera serius. Ledakan. Kemudian, pada saat guntur itu turun, tiba-tiba bang yang mengguncang bumi datang. Antara langit dan bumi, orang-orang mengangkat mata mereka dan melihat. Guntur yang jatuh dengan bau kehancuran sesaat sebelumnya secara paksa diblokir di udara oleh kekuatan lain yang sama kuatnya. Ini, kekuatan yang sangat kuat. Pada saat ini, mata semua orang di langit dan bumi berubah bersama. Mata semua orang dipenuhi dengan tatapan yang sangat menakutkan. Tidak ada yang bisa berpikir bahwa dunia yang berguncang guntur akan dihentikan secara paksa oleh kekuatan lain. Untuk ini, Xiao Yan, sebagai penonton saat ini, sangat jelas di hatinya. Jika dia ingin melawan perampokan kekaisaran, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan perampok itu sendiri. Tidak ada orang luar lain yang bisa membantu. Karena itu, orang yang menghentikan perampokan kekaisaran saat ini pastilah orang yang menerobos. Benar saja, ketika orang-orang di langit dan bumi menatap, meskipun mereka tidak bisa melihat dengan jelas, mereka masih samar-samar melihat sosok. Sosok itu diselimuti oleh semangat juang putih Sen. Bahkan dalam jarak ratusan kaki di sekelilingnya, penghalang semangat juang telah terbentuk. Pada saat ini, di depannya, ada telapak tangan Ling Tian yang besar. Itu adalah kekuatan teroris yang dilepaskan dari telapak tangan yang memblokir perampokan kekaisaran. Ledakan. Deru bumi datang lagi. Antara langit dan bumi, orang hanya melihat perampokan kekaisaran yang mengerikan. Tanpa diduga, mereka secara paksa diledakkan kembali oleh sosok itu, dan ini belum berakhir. Sosok itu tidak menunjukkan kelemahan. Semangat juang putih Sen menyebar dengan bebas. Sosok itu bergerak dan bertarung dengan perampokan kekaisaran lagi dalam sekejap. Boom, boom. Tiba-tiba, raungan terus-menerus mengguncang langit dan bumi, dan gelombang riak semangat juang yang luar biasa menyapu langit. Meskipun mereka jauh, Xiao Yan dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan dingin yang mendalam di hati mereka. Mereka hanya tidak tahu apakah hawa dingin datang dari perampokan kekaisaran yang mengguncang bumi atau sosok misterius dengan semangat juang putih gelap. Pada saat yang sama, di 3 tempat lainnya, 3 pasang mata berwarna-warni menatap perubahan antara langit dan bumi. Di antara ketiga mata itu, mereka terkejut, atau bahkan dengan sedikit mencibir. Tampaknya tidak masalah apakah sosok ini dapat menembus pertarungan melawan kaisar. Di ujung langit, pertempuran antara bayangan manusia dan perampokan kekaisaran menjadi semakin intens. Saat ini, Xiao Yan, dengan mata gelap menatap perampokan kekaisaran di langit, mau tidak mau mengerutkan kening dan bertanya-tanya di dalam hatinya. Tampaknya perampokan kekaisaran tidak sesulit yang dikatakan Guyu. Potong, apa yang kamu tahu, bocah bau? Ini baru perampokan kekaisaran pertama. Jika kamu ingin benar-benar selamat dari perampokan kekaisaran, kamu perlu mendukung 6 cara, dan kekuatan 6 perampokan kekaisaran ini lebih kuat dari 1. Sepertinya dia telah menebak pikiran Xiao Yan, dan Guyu membuat ejekan ringan, tapi Xiao Yan tidak perlu membantahnya. Kemudian, raungan lain datang. Perampokan kaisar dikalahkan secara paksa oleh sosok pada hari ke-9. Haha, kaisar perampokan, ini perampokan kaisar. Sepertinya memang begitu. Semua setengah kaisar menganggapmu sebagai kuburan, tapi di mataku, kamu bahkan bukan sepotong loes. Di kehampaan yang jauh, sosok dengan semangat juang putih gelap berdiri dengan bangga di kehampaan. Seringai menghina muncul di wajah yang ditutupi oleh semangat juang. Perampokan kekaisaran benar-benar rentan baginya. Setidaknya, dalam tabrakan tadi, perampokan kekaisaran ditekan dan dipukuli olehnya sepanjang waktu. Tentu saja, ketika dia mengatakan ini dengan arogan,
Dia lupa bahwa jika bukan karena pil perampokan kekaisaran yang telah dia telan, aku khawatir dia tidak akan mampu melawan perampokan kekaisaran. Ketika kata-kata arogan di mulut bayangan itu dimuntahkan, sepertinya itu benar-benar membuat marah awan guntur. Tiba-tiba, awan guntur yang gelap tiba-tiba bergejolak dengan keras, tetapi dalam waktu singkat, napas yang lebih mengerikan dari sebelumnya menyebar dari awan guntur. Pada saat ini, wajah sosok yang dibungkus dengan semangat juang akhirnya mengeras, perampokan kekaisaran yang menakjubkan berlangsung selama sehari, dan pada akhirnya, pria misterius itu akhirnya menyeret tubuhnya yang terluka parah untuk membawa perampokan kekaisaran. Tidak sampai saat ini Xiao Yan dan yang lainnya secara bertahap sadar kembali. Baru kemudian mereka mengerti betapa mengerikannya perampokan kekaisaran itu. Di depannya, bahkan mereka yang sekuat melawan kaisar juga berada dalam bahaya kematian. Sebuah wajah pahit kembali ke pikirannya. Wajah Xiao Yan penuh dengan ketakutan yang tersisa. Dia diam-diam mengambil kembali kata-katanya sebelumnya di dalam hatinya. Guyu mengatakannya dengan baik. Perampokan kekaisaran memang jauh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Dia meremehkan perampokan kekaisaran. Napasnya sedikit bergetar dan perlahan menarik napas lega. Xiao Yan turun dan jatuh ke kota. Dia memandang orang-orang yang sedang kesurupan di kota. Xiao Yan menunjukkan jejak keterkejutan di kedalaman matanya. Perampokan kekaisaran ini terlalu mengerikan. Pria itu baru saja hampir mati di bawah perampokan kekaisaran. Jika itu aku takut. Mengingat adegan tadi, Xiao Yan tidak bisa membantu menunjukkan jejak keringat dingin di dahinya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Xiao Yan mengangkat langkahnya dan terus berjalan perlahan menuju kota. Potong, aku belum benar-benar melepaskanmu. Apa yang kamu takutkan? Meskipun perampokan kekaisaran kuat, kamu hanya seorang kaisar bintang 6,5 sekarang. Siapa yang bisa menyalahgunakan bintang 9,5 kaisar? Kapan Anda mencapai level itu di masa depan, Anda tidak akan lebih mudah dari orang itu untuk melewati perampokan kekaisaran. Jangan khawatir, dengan kemampuan Anda, giliran Anda untuk menerobos itu jauh lebih mudah. Petik 2. Sadar akan kekhawatiran di hati Xiao Yan, Gu Youzhou setengah mengungkapkan lelucon. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit mengangguk dan merasa sedikit yakin. Ya, Gu Yu benar. Sekarang dia hanya seorang kaisar bintang 6,5 kecil, tetapi dengan kekuatan tempurnya jauh melebihi yang kuat pada tingkat yang sama. Saya percaya bahwa ketika dia menerobos yang kuat pada saat yang sama, dengan pil perampokan kaisar, darah Doudi dan darah Long Huang, ketiganya bertambah, mengapa kamu khawatir tidak bisa melewati perampokan kekaisaran? Dengan pemikiran ini, Xiao Yan merasa santai. Ketika pikirannya lega, seluruh orang segera merasa santai. Sambil tersenyum, Xiao Yan mengangkat matanya, dan kekuatan jiwa menyebar. Dia dengan cepat menemukan beberapa toko di kota Silin. Sambil tersenyum, Tian Juebu tiba-tiba muncul ketika langkahnya berubah, dan bayangan yang ditutupi jubah hitam segera berubah menjadi angin saat ini. Sebelum orang yang lewat di sekitarnya menyadarinya, dia telah menghilang di ujung jalan. Bulan menggantung tinggi di atas langit malam yang gelap, dan bintang-bintang terang menutupi langit malam seperti pasir perak. Di gunung yang dalam di luar kota Silin, Xiao Yan duduk di puncak. Antara langit dan bumi di sekitarnya, aliran energi surga dan bumi berkumpul melawan Xiao Yan. Tidak sampai setengah jam kemudian Xiao Yan, yang duduk dengan mata tertutup, perlahan-lahan menarik diri dari kondisi kultivasinya. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan Xiao Yan mendesah di hidungnya. Karena dia baru saja menerobos ke tengah kaisar bintang 6,5, Xiao Yan tidak bisa mengumpulkan lebih banyak semangat juang tidak peduli bagaimana dia berlatih. Aduh, sepertinya butuh waktu untuk masuk. Kalau tidak, akan sulit untuk meningkatkan kekuatanmu. Dengan desahan di mulutnya, Xiao Yan tidak bisa menahan nafas. Setelah apa yang terjadi di siang hari, Xiao Yan menelusuri semua toko di kota Silin, tapi sayangnya, Xiao Yan tidak menemukan apapun yang dia butuhkan. Hal ini membuat Xiao Yan merasa tidak berdaya dan harus mengalihkan pandangannya ke kultivasi. Namun, sangat disayangkan bahwa kekuatan Xiao Yan tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut dalam waktu singkat karena dia baru saja menembus ke tengah kaisar bintang 6,5. Sekarang masih ada 1 bulan sebelum pembukaan reruntuhan kuno. Di bulan yang tersisa, Xiao Yan sedikit bingung. Sayang, tak berdaya, Xiao Yan menjentikkan mulutnya, dan tripod obat merah segera jatuh di depan Xiao Yan. Itu adalah tripod binatang.
Karena Anda tidak dapat melakukan apa-apa saat ini, Anda mungkin juga hanya berlatih pengobatan dan, yang dapat dianggap sebagai meningkatkan keterampilan pemurnian obat herbalis kelas 2 Anda. Setelah mengeluarkan tripod obat, Xiaoyan menekuk jarinya dan menjentikkan, dan keinginannya yang indah tiba-tiba naik dengan kepulan di tripod obat. Kemudian, Xiaoyan ingin mengambil beberapa bahan obat dan bersiap untuk memurnikan pil, tapi kemudian dia sedikit mengernyit dan ragu-ragu sejenak. Dengan kekuatan jiwa Xiaoyan, menyempurnakan pil biasa tidak lagi menjadi masalah. Dalam proses pemurnian pil, Xiaoyan bahkan dapat menggunakan satu hati dan dua tujuan. Pil tingkat kedua tidak lagi sulit untuk Xiaoyan hari ini. Di bawah kekuatan jiwanya yang kuat, kecuali itu adalah pil tingkat ketiga, hampir semua pil tingkat kedua mudah untuk Xiaoyan, yang tidak berpengaruh pada Xiaoyan yang ingin berlatih budidaya obat. Untuk sesaat, mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi cerah, senyum muncul di sudut mulutnya, dan hatinya tergerak. Kekuatan jiwa segera terpisah satu sama lain, dan 9 sosok dengan cepat mengembun di sekitar tubuh Xiaoyan. 9 sosok ini adalah 9 inkarnasi yang diringkas oleh 9 inkarnasi belokan Xiaoyan. Lebih baik menggunakan satu hati untuk 10 tujuan daripada satu hati untuk 2 tujuan. Dengan cara ini, itu tidak hanya dapat membantu Xiaoyan meningkatkan keterampilan pemurnian obatnya, tetapi juga mengendalikan 9 inkarnasi ini untuk berkultivasi. Dengan cara ini, itu benar-benar dapat disebut satu panah dan 10 elang. Setelah menyelesaikan ini, Xiaoyan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya yang besar. Tiba-tiba, pita terbang keluar dari ring di tangan Xiaoyan dan tergantung di kekosongan di depan Xiaoyan. Xiaoyan perlahan menutup matanya, membagi pikirannya menjadi 10 pikiran, dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatan jiwanya. Hei, nak, apakah kamu tidak takut untuk makan terlalu banyak sekaligus dan melakukan 10 hal pada saat yang sama dengan kekuatan jiwa seorang dukun kelas 2? Wah, kamu benar-benar orang pertama yang saya lihat. Petik 2. Pada saat ini, bahkan tulang Anda di Xiaoyan tidak bisa menahan tawa dan omelan. Bahkan dia tidak memiliki harapan untuk langkah gila Xiaoyan. Namun, mencari kemungkinan dalam hal yang mustahil adalah temperamen Xiaoyan. Keputusasaan apapun pada akhirnya akan menemukan secercah harapan di depan Xiaoyan. Meskipun hal semacam ini hampir tidak mungkin, keajaiban selalu terjadi di saat-saat terakhir. Sebelum saat terakhir, tidak ada yang bisa menyangkal akhir cerita. Meskipun keajaiban itu ilusi, berkali-kali mereka harus dipercaya. Terlebih lagi, pria di depan kita sepertinya tidak pernah kekurangan hal semacam itu. Dengan sedikit suara tumpul, Xiaoyan, yang berkeringat di seluruh wajahnya di depan tripod obat merah besar, mau tidak mau terlihat lebih pucat. Melihat bahan obat di tripod obat terbakar menjadi abu lagi, dia tidak bisa menahan perasaan sakit hati karena sifat Xiaoyan. Namun, dalam waktu singkat 5 hari, ada 7 set bahan obat yang dilebur menjadi abu dari tripod obat di depan Xiaoyan. Semua bahan obat ini digunakan untuk memperbaiki obat dan tingkat kedua. Jika bahan obat ini dipasarkan, setiap pasangan setidaknya dapat menukar puluhan juta koin roh, tetapi seperti ini, 7 set dibakar di tangan Xiaoyan, menurut kata-kata orang biasa, di mana pil pemurnian Xiaoyan. Dia membakar uang sama sekali. Konsumsi bahan obat berkualitas tinggi yang begitu mewah, bahkan di antara 4 keluarga, tidak berani melakukan seperti ini. Tut, sayang sekali obat yang begitu bagus harus hilang. Sia-sia, sia-sia. Dalam kekosongan di satu sisi, tubuh Guyu perlahan muncul, dan wajah tua menunjukkan ekspresi seperti kasihan, dengan makna yang sedikit menyesal. Pada saat yang sama, Xiaoyan dengan cepat mengambil kembali pikirannya dan mengabaikan tulang Anda di satu sisi. Jantungnya membaca sebuah gerakan, dan api yang indah muncul lagi di tripod binatang di depannya. Dengan 7 kegagalan sebelumnya, Xiaoyan tidak diragukan lagi lebih berhati-hati dari sebelumnya. Setelah api aneh naik, Xiaoyan tidak buru-buru membuang herbal ke dalam tripod obat, tetapi dengan hati-hati merasakan perubahan suhu di tripod obat. Sampai lama kemudian, ketika suhu di tripod obat mencapai titik kritis, pikir Xiaoyan, bunga merah api yang tergantung tepat di atas tripod obat dilemparkan ke tripod obat oleh Xiaoyan dengan suara mendesing. Pada saat bahan obat memasuki tripod binatang, api yang indah tiba-tiba menyerbu bahan obat. Suhu tinggi yang mengerikan, bahkan dengan tripod obat sebagai penghalang, masih membuat orang merasakan ledakan kekeringan dan panas.
Api ganas di tripod obat seperti singa liar. Itu dengan cepat membungkus bahan obat dengan gigi dan cakar terbuka, dan suhu tinggi yang mengerikan menggerogoti permukaan bahan obat. Namun, dalam waktu singkat, jejak jus merah seperti darah diekstraksi dari bahan obat. Namun, dalam setengah jam, bahan obat seperti tripod obat hanya tersisa jus merah seukuran telapak tangan, yang menetes dan berputar di tripod obat di bawah paket api yang berbeda. Pada saat yang sama, dalam jus, obat kekerasan yang sangat kuat juga tampaknya hidup pada saat ini, memancarkan energi yang luar biasa, menggedor 4 dinding tripod obat, mengirimkan suara bel yang keras seperti bel, mengejutkan jiwa orang. Dalam hal ini, Xiao Yan terlihat sama dan dengan hati-hati mengendalikan api aneh di tripod obat. Pada saat yang sama, 9 inkarnasi di sampingnya juga memasuki kondisi kultivasi yang gila. Antara langit dan bumi, cahaya api yang cemerlang bersinar di keempat sisinya. 9 pusaran besar semangat juang berdiri di antara langit dan bumi. Itu bisa disebut hisapan yang mengerikan. Mereka menyuntikkan semangat juang yang besar ke dalam 9 bayangan manusia di bawah. Dengan penyempurnaan terus-menerus dari bahan obat di tripod binatang di depan Xiao Yan, nafas di 9 tubuh Tao di sekitar Xiao Yan secara bertahap menjadi kuat. Sekarang, di antara 9 inkarnasi, kecuali bahwa kekuatan satu inkarnasi telah mencapai tahap awal Kaisar Bintang 5 dan setengah, kekuatan 8 inkarnasi lainnya hanya Kaisar Bintang 4 dan setengah, dan terlebih lagi, hanya kekuatannya, dari 1 bintang dan setengah Kaisar. Bahkan jika 9 inkarnasi digabungkan menjadi 1, kekuatannya hanya sampai pada tahap akhir dari Bintang 5 dan setengah Kaisar. Saya ingin membantu Xiao Yan, ini benar-benar sangat sulit. Terlebih lagi, musuh yang dihadapi Xiao Yan menjadi semakin kuat, dan bahkan telah mencapai level Kaisar yang bertarung. Menghadapi musuh dengan level itu, tidak mungkin menggunakan avatar self-explosion untuk menghadapi mereka. Adapun mereka yang bertarung di bawah Kaisar, sulit untuk menyakiti Xiao Yan. Sekarang, jika Xiao Yan ingin menggunakan 9 avatar ini, maka kita harus meningkatkan kekuatan mereka. Tentu saja, dibandingkan dengan kultivasi biasa, cara meningkatkan kekuatan avatar jauh lebih sederhana. Karena kekuatan Noumenon Xiao Yan telah mencapai bintang 6,5 Kaisar, tidak akan ada penghalang bagi 9 avatar untuk menerobos sebelum itu. Artinya, selama 9 avatar dapat memiliki dukungan moral yang cukup, tidak sulit untuk menerobos ke Kaisar bintang 6,5 dalam waktu singkat, namun, energi kuat yang dibutuhkan selama periode ini tidak ada di mana-mana ditemukan. Menurut metode kultivasi biasa dan dengan kecepatan kultivasi 9 inkarnasi, dia akan membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk mencapai tingkat 6 bintang dan setengah Kaisar, dan ini masih pada premis bahwa mereka tidak menembus penghalang. Ho, dengan budidaya gila seperti itu dan pemurnian gila api yang berbeda di tripod obat, 10 hari kemudian, aroma samar masih terbang keluar dari tripod obat perlahan. Pada saat ini, Xiao Yan duduk menunggu Guyu, dan hatinya langsung tergerak karenanya. Dalam sepasang mata tua yang keruh, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan ekspresi wajah tua itu juga berubah ngeri. Pada saat ini, sepertinya dunia sepi. Dia tidak menyangka Xiao Yan di depan matanya benar-benar melakukannya. Sulit dipercaya bahwa Anda dapat melakukan 10 hal dengan satu hati dan berhasil pada akhirnya. Orang ini, Ju, sebenarnya, berhasil. Bibir dan gigi Guyu bergetar sedikit, dan mulutnya sangat kering dan perlahan mengeluarkan kalimat. Ketika dia berbicara, pada saat mencium aroma aneh, Guyu tahu bahwa Xiao Yan tidak jauh dari langkah terakhir pil koagulasi. Saya percaya Xiao Yan dapat berhasil memperbaiki pil orde kedua paling banyak dalam 2 hari. Tentu saja, Guyu tidak akan terkejut bahwa Xiao Yan dapat memperbaiki pil tingkat kedua. Yang mengejutkan adalah bahwa pada saat yang sama, Xiao Yan juga mengendalikan 9 inkarnasi dan berlatih gila bersama. Ini yang paling sulit untuk melakukan langkah ini. Tentu saja, ada banyak orang yang dapat memperbaiki pil tingkat kedua, tetapi jika jantung dibagi menjadi 10 kegunaan, saya khawatir itu melihat seluruh benua Yuanwu, dan hanya sedikit orang yang berani mencobanya. Matanya perlahan jatuh ke tripod obat saat ini. Sebuah pil kasar berputar di api yang berbeda. Dengan pemurnian api yang berbeda, kekuatan penyebaran pil secara bertahap pulih dan diserap, dan kilau berkilauan terungkap sedikit demi sedikit, seperti kuncup yang baru lahir dan buah yang jatuh, dalam tripod obat merah. Proses pembekuan pil berlangsung sepanjang hari, yang setengah lebih pendek dari yang diharapkan Gu.
Sampai akhir, bau dupadan yang kuat keluar dari tripod obat seperti kabut tebal. Tulang-tulangnya tenang dan tidak bisa menahan kerutan alis mereka. Jika dupadan dibiarkan meluap, itu akan menarik beberapa pria berhidung anjing. Ini bukan hal yang baik untuk Xiao Yan di sini. Dengan sedikit senyum, tangan besar Gu Anda disikat. Kekuatan tak terlihat dengan cepat memadatkan penghalang energi tak terlihat dalam jarak 10 kaki dari tubuh Xiao Yan. Di bawah penghalang ini, Qi dan Xiang tidak dapat memiliki kesempatan untuk membubarkan diri. Namun, bahkan jika aroma dan yang meluap dikendalikan, kemudian, ketika obat dan di tripod obat Xiao Yan mulai terbentuk, 9 hari cerah yang asli tiba-tiba berubah warna pada saat ini. Dalam sekejap mata, langit cerah asli berubah menjadi guntur dan kabut, dan suara guntur terdengar sepanjang waktu. Hanya dalam beberapa napas, awan guntur gelap telah menempati kekosongan di atas kepala Xiao Yan. Namun, awan guntur masih memiliki tren untuk terus menyebar. Melihat adegan ini, wajah Gu Yu yang baru saja pulih kembali mengernyit. Pil orde kedua biasa tidak dapat menyebabkan awan guntur sebesar itu kecuali. Memikirkan beberapa kemungkinan, mata Gu Yu tiba-tiba membeku. Sambil terkejut, sepasang mata yang tajam juga langsung melihat ke tripod obat di depan Xiao Yan. Tepatnya, itu adalah pil tingkat kedua yang baru saja disempurnakan di tripod obat saat ini. Tidak bisakah kamu mengatakan, anak ini terlalu mengerikan? Ledakan, kulit di sudut matanya berkedut hebat. Gu mata Anda menatap Xiao Yan seperti orang aneh. Ketika bisikan rendah di mulutnya baru saja jatuh, awan guntur yang gelap mulai gelisah saat ini. Napas panjang tertahan di dadanya. Xiao Yan, yang tidak bernapas lega selama setengah bulan, akhirnya menunjukkan senyum seperti sisa hidupnya di wajahnya yang pucat. Oh, akhirnya biarkan aku memperbaiki dengan sukses. Dengan sedikit desahan di mulutnya, Xiao Yan perlahan mengangkat matanya. Tubuhnya yang duduk di puncak gunung tidak bergerak. Matanya menatap 9 hari. Pada saat ini, awan guntur bergulir dengan keras. Hehe, dan Lei, jika kamu memiliki kemampuan, ayo. Ada radian samar di sudut mulutnya. Xiao Yan tidak gugup tentang dan Lei ini, tetapi dengan mencibir. Tampaknya ini cukup untuk membuat sebagian besar apoteker pucat saat mencium baunya. Baginya, itu seperti keberadaan yang salah. Tampaknya menyadari seringai di hati Xiao Yan. Awan guntur yang telah bergolak dengan keras bahkan lebih menakutkan di saat berikutnya. Kemudian, di tengah awan guntur yang gelap, retakan besar tampaknya terkoyak dan secara bertahap muncul. Segera. Boom! Guntur mengerikan yang mengerikan jatuh dari awan guntur di atas 9 hari, dan targetnya adalah Xiao Yan di bawah dan pil di tripod obat di depannya. Haha, jika kamu adalah kaisar, aku benar-benar bukan lawan, tetapi karena itu dan Lei. Haha, Xiao Yan duduk tak bergerak dan sepertinya menunggu kedatangan dan Lei. Pada saat yang sama, diprovokasi oleh bahasa Xiao Yan, kekuatan dan Lei melonjak secara eksponensial pada saat ini. Kemanapun dia lewat, kehampaan yang tak terlihat runtuh dalam sekejap. Di depannya, bahkan dunia ini akan bergetar. Namun, meski begitu, Xiao Yan mencibir sebagai ganti guntur tunggal ini. Saat berikutnya, ketika guntur dan hendak jatuh, Xiao Yan melambaikan tangannya yang besar, cahaya pada cincin itu tiba-tiba melintas di antara jari-jarinya, dan cahaya hitam meledak seperti kilat. Kekosongan merah di sekelilingnya segera mengikuti saat berikutnya, lalu dia meledak dengan dan Lei yang mendekat. Ledakan. Pada saat yang sama, orang-orang di kota Silin sekali lagi tertarik oleh awan guntur di langit di luar kota. Ketika mereka melihat awan guntur lagi setengah bulan kemudian, mereka tidak bisa tidak memikirkan adegan setengah bulan yang lalu. Namun, saat ini, dibandingkan dengan awan guntur setengah bulan yang lalu, awan guntur jelas lebih dekat dengan mereka. Terlebih lagi, seperti semua orang tahu, awan guntur itu pasti dan Lei. Tidak ada keraguan bahwa karena itu adalah dan Lei, orang-orang kuat semi kekaisaran di kota ini pasti akan penasaran dan serakah. Tiba-tiba, pita cahaya melompat dari kota, satu demi satu terbang menuju tempat Xiao Yan berada saat ini. Setelah gemuruh, pita hitam itu diledakkan dengan keras oleh guntur raksasa. Pada saat yang sama, guntur dan juga diblokir secara paksa. Cahaya hitam jatuh dan berubah menjadi tubuh Raja Utara. Saat ini, di depan dada Raja Utara, kekuatan teror menghantam lubang besar.
Itu tampak mengerikan. Sulit membayangkan betapa mengerikannya jika guntur hanya mendarat di orang-orang yang hidup. Namun, meski begitu, saat Xiao Yan melihat, lubang besar di depan dada Raja Utara juga pulih dengan cepat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, Raja Utara telah pulih sepenuhnya. Apalagi setelah pengeboman Dan Lei, Raja Utara tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, kulit hitamnya menjadi lebih dalam. Guntur setebal ibu jari mengalir terus-menerus di permukaan tubuh Beiwang. Perhatikan baik-baik, pita ungu dan emas kecil diam-diam muncul di permukaan tubuh Beiwang. Hah, menyadari hal ini, mata Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit membeku. Segera setelah itu, rasa terkejut dengan cepat naik dari lubuk hatinya. Situasi ini, Xiao Yan telah melihat boneka iblis emas itu di awal. Ketika warna wayang berubah, itu juga membuktikan bahwa kekuatan wayang akan memasuki level berikutnya. Di depannya, perubahan ini terjadi pada Raja Utara, ini juga menunjukkan bahwa kekuatan Raja Utara akan melintasi setengah kaisar dan memasuki tingkat pertempuran kaisar dan yang kuat. Dan ini, untuk Xiao Yan hari ini, dapat dikatakan sebagai kegembiraan yang luar biasa. Sekarang reruntuhan kuno akan segera dibuka, dan semua orang kuat berkumpul di kota Silin. Belum lagi orang-orang kuat di tingkat semi-kaisar, tidak kurang dari 10 orang kuat dalam hal melawan kaisar. Saat ini, perubahan Raja Utara ini merupakan masalah besar di hati Xiao Yan. Jika Raja Utara tiba-tiba menghancurkan kaisar yang bertarung, dia dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perjalanan ke reruntuhan kuno ini. Boom, boom. Ada guntur di mana-mana. Antara langit dan bumi, guntur gelap bertabrakan dengan cahaya hitam. Dalam waktu singkat, keduanya bertabrakan ratusan kali. Riak energi mengerikan seperti menghancurkan langit dan bumi terus-menerus menyapu kehampaan. Dan Lei, yang bisa menang sementara berdasarkan kekuatan langit dan bumi, setelah 100 gerakan dengan Raja Utara, bagaimanapun, itu secara bertahap jatuh ke dalam kerugian. Sebagai boneka, Raja Utara tidak memiliki rasa bertarung dengannya. Selama Xiao Yan tidak berhenti, Raja Utara akan bertarung dengan lawannya tanpa henti. Terlebih lagi, di hadapan Dan Lei, tidak peduli seberapa kuat Dan Lei, dia hanya bisa secara bertahap ditelan olehnya dan menjadi bagian dari kekuatan Raja Utara. Tubuh abadi, ditambah dengan kemampuan aneh menjadi lebih berani dan lebih berani dalam pertempuran, yang merupakan teror Dan Lei di hati sebagian besar herbalis, adalah obat terbaik bagi Beiwang untuk meningkatkan kekuatannya. Bang! Saat ledakan keras keluar, kali ini, Dan Lei dihancurkan di tangan Raja Utara dengan tinjunya yang keras. Di bawah tangan Raja Utara, Dan Lei sebesar itu hancur berkeping-keping. Sebelum guntur menyebar, hisapan mengerikan tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Raja Utara, yang secara khusus digunakan untuk menangani guntur. Dalam sekejap mata, semua Dan Lei yang hancur di seluruh langit ditelan oleh Raja Utara. Pada saat yang sama, pita ungu dan emas di tubuh Raja Utara secara bertahap menjadi semakin jelas. Mulai sekarang, pita ungu dan emas telah menutupi sebagian besar tubuh Raja Utara. Melihat penampilan ini, saya pikir tidak akan lama sebelum Raja Utara dapat dipromosikan menjadi Doudi. Pada saat itu, Xiao Yan tidak akan takut bahkan di hadapan Doudi yang kuat. Setelah Raja Utara menyerap semua Dan Lei, awan guntur gelap bergulung-gulung lagi dalam 9 hari. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya, Xiao Yan bahkan bisa merasakan kekuatan penghancur yang dalam dari awan guntur saat ini. Jika Xiao Yan dapat menanggung pukulannya sendiri, saya khawatir Xiao Yan akan terluka di masa depan, namun, sayang sekali Raja Utara ada di sekitar. Bahkan jika Dan Lei kuat, dia pasti tidak punya pilihan selain Xiao Yan hari ini. Ledakan, guntur yang menggetarkan bumi datang lagi. Beiwang yang acuh tak acuh juga mengangkat matanya lagi. Sepasang mata kosong menatap langit. Pada saat ini, ada awan guntur yang mengepul keras. Segera, dengan keras, Beiwang tiba-tiba menggenggam tangannya, menginjak kekosongan dengan telapak kakinya, dan kekosongan di bawah kakinya tiba-tiba runtuh, dan bentuk tubuh Beiwang, itu juga seperti panah yang tajam. Itu melintasi kekosongan dalam sekejap, tetapi itu bergegas ke awan guntur. Boom! Kemudian, awan guntur yang bergulir berfluktuasi lebih keras, dan guntur ditembakkan tanpa pandang bulu, yang sepertinya ingin meledakkan Raja Utara yang bergegas ke awan guntur dengan paksa. Dengan cara ini, awan guntur saat ini seperti domba yang diganggu oleh serigala. Untuk kemampuan aneh Raja Utara, bahkan jika awan guntur pecah dengan seluruh kekuatan mereka,
tapi bagaimanapun juga, sulit untuk menahan kekuatan menelan Raja Utara yang mengerikan. Tak terlihat, ketika Xiaoyan melihat ke atas lagi, dia menemukan bahwa awan guntur besar yang menutupi seluruh langit hanya berjarak beberapa puluh kaki. Di bawah tatapan Xiaoyan, awan guntur saat ini dengan cepat melemah sambil berguling dengan keras. Bahkan, Xiaoyan dapat dengan jelas melihat bahwa awan guntur saat ini menyusut dengan cepat dengan mata telanjang. Saya khawatir itu akan sepenuhnya diserap oleh Raja Utara dalam beberapa saat. Melihat adegan ini, Xiaoyan tidak senang tetapi khawatir. Meskipun Raja Utara telah mencapai titik kritis untuk menembus kaisar yang bertarung, itu juga sulit untuk ditembus tanpa guntur yang cukup. Saat ini, Dan Lei akan dikonsumsi, tetapi saya tidak tahu apakah Raja Utara dapat berhasil memasuki kaisar yang bertarung sebelum Dan Lei menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, jauh dari langit, sekelompok setengah kaisar yang kuat juga terbang menuju posisi Xiaoyan saat ini. Dari kejauhan, mereka melihat bahwa awan guntur menyusut dengan cepat, yang mau tidak mau membuat kecepatan orang yang terbang ke depan lebih cepat. Akhirnya, di atas langit, awan guntur menghilang sepenuhnya, dan sinar guntur terakhir berubah menjadi ular guntur. Dalam sekejap, itu dihirup oleh Raja Utara untuk disempurnakan. Melihat Dan Lei bubar, warna Raja Utara hampir berubah menjadi ungu dan emas. Namun, terlepas dari Rao, itu masih gelap di mata Raja Utara. Jelas, meskipun kekuatan Beiwang telah sangat meningkat, dan bahkan cukup untuk menyebutnya Doudi, jika dibagi sesuai dengan situasi sebenarnya, masih ada celah antara Beiwang dan bintang Doudi yang sebenarnya. Ini saja sudah cukup untuk membuat Beiwang tidak bisa mengalahkan Doudi yang kuat. Tentu saja, jika kita benar-benar ingin menyatukannya, Beiwang hari ini juga bisa disebut kaisar yang bertarung. Tidak ada saingan di bawah kaisar yang berperang. Meskipun Beiwang bukan kaisar yang bertarung, itu juga lebih baik daripada kaisar yang bertarung. Dapat dikatakan bahwa Beiwang hari ini adalah kaisar yang bertarung semu. Aduh, sial, Dan Lei, kalau saja dia bisa mendukungnya lebih lama lagi, kalau tidak, Raja Utara akan berhasil memasuki Kaisar Dou. Sayang sekali, sayang sekali. Xiaoyan menghela nafas sedikit dengan enggan di dalam hatinya. Kemudian dia mengalihkan pandangannya kembali ke tripod obat di depannya. Dia mengalihkan pandangannya, dan formula pencetakan di tangannya berubah dengan cepat. Dalam sekejap mata, cincin api ditambahkan ke pil tingkat kedua, yang merupakan cincin pil kimia. Melihat pil di tripod obat, mulut Xiaoyan secara bertahap mengangkat senyum nyaman. Segera, tangan besar itu memanggil, dan penutup tripod binatang itu terbuka. Kemudian, pil bulat seperti batu giok jatuh ke tangan Xiaoyan. Dengan santai menerima pil itu, Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah kota Hanxi. Xiaoyan dapat dengan jelas memperhatikan bahwa ke arah itu, pada saat ini, sekelompok besar orang datang kepadanya dengan cepat. Tidak sulit membayangkan bahwa orang-orang itu pasti tertarik oleh Dan Lei yang dipicu oleh pemurnian pil mereka sebelumnya. Namun, bahkan jika mereka datang sekarang, sudah terlambat. Dan Lei telah bubar dan pilnya telah jatuh ke tangan Xiaoyan. Tidak peduli seberapa cepat orang-orang ini datang, mereka tidak berguna. Hei, nak, mengapa harus cemas? Meskipun bonekamu belum benar-benar mencapai tingkat kaisar pertempuran, itu cepat. Apalagi, masih ada kekuatan guntur yang kuat di tubuh Beiwang. Itu tidak mudah selama Beiwang benar-benar menyerap kekuatannya, kekuatan guntur dan memasuki kaisar yang bertarung. Pada saat ini, tawa ringan penuh olok-olok datang dari Anda. Mendengar pidato itu, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk terlihat sedikit terpana. Bahkan jika dia cepat pulih, dia tampak bahagia. Dia tahu bahwa sejak tulang Youdu berbicara, dia harus tahu apa yang harus dilakukan Raja Utara untuk segera meningkatkan kekuatannya ke tingkat kaisar yang bertarung. Tulang tua, hei, aku sudah bilang jangan terlalu cemas tentang apapun. Selalu buruk untuk terlalu bersemangat untuk sukses cepat dan keuntungan instan. Namun, bonekamu benar-benar monster. Kamu bisa menggunakan kekuatan guntur untuk dirimu sendiri. Saya pikir Anda telah mengumpulkan banyak kekuatan guntur di boneka Anda. Selama dia bisa menyerap semua kekuatan guntur, dia akan dipromosikan menjadi kaisar yang bertarung itu tidak sulit. Ketika orang-orang kuat semi-imperialis itu datang ke tempat Xiaoyan, tempat itu sudah kosong. Tidak ada yang tersisa antara langit dan bumi kecuali pegunungan berlubang. Di ranjang kematian mereka kecewa.
Meskipun mereka bisa mencium bau samar sisa dan siang di udara, mereka tidak bisa menentukan arah kepergian sang alkemis hanya dengan ini. Jadi, bahkan jika semua orang ingin mengetahui asal pil, mereka tidak dapat menemukannya. Ketika orang-orang pulang dengan sedih, Xiao Yan telah kembali ke kota Hanxi lagi. Saat ini, ada kurang dari setengah bulan tersisa sebelum pembukaan reruntuhan kuno. Dalam setengah bulan tersisa, Xiao Yan tidak berniat pergi ke tempat lain atau berlatih di rumah. Sebaliknya, dia ingin memanfaatkan setengah bulan ini untuk istirahat yang baik. Sejak meninggalkan pegunungan Silin, Xiao Yan telah dalam perjalanan dan berkelahi dengan orang-orang sepanjang jalan. Meskipun pengalaman ini dapat meningkatkan kekuatan Xiao Yan dengan kecepatan tercepat, pada saat yang sama, setelah pertempuran, Xiao Yan juga meninggalkan banyak luka tersembunyi di tubuhnya. Meskipun luka rahasia itu tampak tidak signifikan, mereka dapat dengan mudah ditekan selama mereka bergantung pada pil, tetapi pil itu masih merupakan benda asing. Tanpa istirahat, mereka terus menumpuk luka di tubuh. Meskipun kelihatannya tidak ada, sekali sedikit menghasilkan banyak dan banyak pekerjaan berubah menjadi penyakit, itu bukanlah hal yang baik untuk kultivasi Xiao Yan di masa depan. Selain itu, ada banyak kekuatan sisa yang tersisa di tubuh Xiao Yan setelah menggunakan pil. Kekuatan-kekuatan itu juga perlu diberantas. Jika tidak, jika mereka menumpuk untuk waktu yang lama, mereka akan mempengaruhi kultivasi Xiao Yan cepat atau lambat. Dalam perjalanan kembali ke kediamannya, Xiao Yan tidak lupa menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi kota. Benar saja, di bawah eksplorasi kekuatan jiwa Xiao Yan, perubahan di kota Silin hari ini tidak kecil dibandingkan dengan setengah bulan yang lalu. Di kota Silin saat ini, jumlah orang kuat semi kekaisaran saja 2 kali lebih banyak daripada di kota Hanxi sebelumnya. Dalam hal ini, masih ada sejumlah besar orang kuat semi kekaisaran berkumpul di sini di luar kota. Di kota Silin saat ini, dapat digambarkan sebagai lautan manusia. Sejauh yang Anda lihat, ada kepala yang bergelombang. Ada banyak kebisingan. Seluruh kota penuh dengan suasana yang makmur dan hidup. Yang paling diperhatikan Xiao Yan adalah bahwa di kota Silin saat ini, bahkan pertempuran kuat melawan kaisar memiliki lebih dari 10 angka. Pertempuran kuat melawan kaisar ini juga datang ke sini untuk peninggalan kuno ini. Lihat ini, daya tarik reruntuhan kuno itu tidak kecil. Bisikan rendah di hatinya, tak terlihat, hati Xiao Yan tidak bisa menahan untuk mengeluarkan tekanan. Orang kuat yang melawan kaisar masih memiliki ancaman besar bagi Xiao Yan hari ini. Meskipun kekuatan Raja Utara di Najis sebanding dengan melawan kaisar, Xiao Yan masih tidak memiliki tempat untuk berdiri di kota Silin di mana banyak orang kuat yang melawan kaisar berkumpul hanya berdasarkan Raja Utara. Saya khawatir perjalanan ke peninggalan kuno ini akan lebih sulit daripada yang dibayangkan Xiao Yan. Sementara Xiao Yan dan orang banyak berkerumun ke depan, di luar kota Silin, di tepi langit utara, beberapa bau kental datang tiba-tiba, dan yang paling mencolok adalah salah satunya. Kekuatan baunya bahkan lebih menakutkan. Hah! Pada saat dia memperhatikan nafas, wajah Xiao Yan segera berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa penguasa nafas adalah orang kuat yang melawan kaisar. Terlebih lagi, jika dia ditempatkan di kota Silin saat ini, dia pasti akan menjadi yang terkuat. 3 bintang melawan kaisar. Mau tak mau aku menunjukkan tatapan bermartabat di mataku. Saya pikir peninggalan kuno ini paling banyak dapat menarik orang kuat kaisar yang bertarung dengan bintang 2, tetapi Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa peninggalan kuno seperti itu dapat menarik orang kuat kaisar yang bertarung tingkat ini. Kaisar pertempuran bintang 3, meskipun berada di jajaran kaisar pertempuran yang kuat, itu hanya bisa disebut kaisar pertempuran tingkat rendah. Tetapi jika dalam situasi ini di kota Silin, seorang kaisar pertempuran yang kuat dari bintang 3, sudah cukup untuk menghancurkan semua orang di kota. Bagaimana mungkin, meskipun peninggalan ini memiliki daya tarik yang besar, itu tidak cukup untuk membiarkan 3 bintang melawan kaisar. Dalam hatinya, Xiao Yan berbisik dengan suara yang sangat bermartabat. Wajah yang ditutupi jubah hitam Xiao Yan tampak bermartabat. Kemudian, sorot matanya berubah lagi. Sekelompok orang di langit utara telah datang ke kota Silin. Sampai sekarang, Xiao Yan menyadari bahwa ada kaisar lain yang bertarung di antara orang-orang itu, dan napasnya lebih baik dari yang sebelumnya, maka dia akan terlalu lemah, tetapi raw begitu. Setelah menjelajahi kekuatan sebenarnya dari pria kuat itu, Xiao Yan masih tidak bisa menahan cemberut. Dalam hati Xiao Yan,
dia tiba-tiba mengerti bahwa tidak heran kekuatan orang-orang ini akan sangat luar biasa. Tidak heran kekuatannya begitu kuat. Itu berasal dari keluarga Zuo. Tutut, layak menjadi yang pertama dari 4 keluarga. Bahkan generasi muda dari keluarga itu sangat kuat. Kita bisa melihat kekuatannya, keluarga Zuo. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru. Segera, Xiaoyan menatap orang tua itu dalam-dalam. Setelah waktu yang lama, matanya perlahan menjauh dan menoleh ke sisi lelaki tua itu. Di samping lelaki tua itu, pada saat ini, seorang pemuda dengan wajah tampan dan alis bangga berdiri dengan kepala terangkat tinggi setelah tangannya turun, dan dia adalah Kaisar Petarung Bintang 2 yang baru saja terdeteksi oleh Xiao Yangang. Saya harus mengatakan bahwa pada usia ini, dia telah mencapai tingkat Kaisar Pertempuran Bintang 2. Saya khawatir pemuda itu akan menjadi luar biasa di masa depan. Jika dia tumbuh dewasa, dia akan memiliki tempat di antara kekuatan teratas di wilayah barat di masa depan. Keluarga Zuo ini benar-benar tidak biasa. Untuk menumbuhkan generasi muda yang luar biasa, seluruh keluarga harus membayar banyak sumber daya budidaya. Tidak sulit untuk melihat betapa mendalamnya keluarga Zuo ketika dapat menumbuhkan generasi muda ke tingkat ini. Sedikit mengangguk, matanya perlahan menatap pemuda itu. Mata Xiaoyan terus melihat ke belakang. Di belakangnya, ada beberapa pria dan wanita tampan. Wajah semua orang juga memiliki tampilan arogansi, tetapi mereka terlalu kalah dengan yang pertama. Sementara perhatian semua orang tertuju pada kelompok orang ini, lelaki tua dengan alis panjang itu mengalihkan pandangannya dengan ganas, dan sepasang mata yang tajam langsung menatap ke langit timur. Pada saat yang sama, Xiaoyan, yang berada di kerumunan, juga melihat ke langit timur ketika lelaki tua itu menoleh. Pada saat ini, ada napas yang sama kuatnya, terbang dengan cepat ke arah kota Silin. Siapa orang-orang ini? Apakah mereka dari 4 keluarga? Melihat keluarga Zuo, Xiaoyan memiliki keraguan tentang napas lain yang tiba-tiba muncul saat ini. Saya tidak yakin, itu akan menjadi salah satu dari 4 keluarga. Haha, Zuo Bentang, sudah lama aku tidak melihatmu. Sebelum orang-orang tiba, sebuah suara yang penuh dengan suara-suara pemberontak datang seperti guntur. Suara itu begitu keras sehingga bahkan langit tidak bisa menahan sedikit pun untuk gemetar. Huoba, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun. Aku tidak berharap kamu menembus 3 bintang. Mendengar tawa arogan, pemimpin keluarga Zuo, lelaki tua bernama Zuo Bentang, menjawab dengan dingin. Haha, Zuo Bentang, ini kamu. Setelah bertahun-tahun, bagaimana kekuatanmu masih bertahan di hari-hari awal pertarungan bintang 3 melawan Kaisar? Apakah kamu tidur selama ini? Di atas langit, sekelompok orang berjubah brokat perlahan mendarat di tanah. Seorang lelaki tua yang kasar menatap Zuo Bentang dengan sarkasme di sudut mulutnya, dan kata-katanya bahkan lebih tidak sopan. Ketika orang yang lewat di sekitarnya melihat orang-orang ini turun, mereka juga bergegas kembali ke ruang terbuka yang luas. Ketika mereka melihat Zuo Bentang dan Huoba, mata mereka penuh ketakutan. Kaisar Pertempuran Bintang 3, ini adalah yang terkuat di kota Silin. Jika ada yang berani menyinggung perasaannya, mereka bisa dibunuh di sini dengan tamparan. Siapa yang berani memprovokasi orang yang begitu kuat? Saat ini, adegan antara Huoba dan Zuo Bentang seperti keluarga Matahari dan keluarga Bai yang dilihat Xiao Yan sebelumnya. Meskipun keluarga-keluarga ini berada di bawah komando klan Tianjian, hubungan mereka satu sama lain tidak ramah. Sebaliknya, mereka telah berada dalam keadaan air yang dalam dan api selama bertahun-tahun. Tentu saja, Anda tidak perlu memikirkannya. 4 keluarga telah berjuang satu sama lain selama bertahun-tahun. Pasti ada sekte Tianjian yang beroperasi dalam kegelapan. Dia tidak ingin ke-4 keluarga bertarung sepenuhnya atau menenangkan mereka. Lagi pula, tujuannya hanya untuk memperluas detail mereka sendiri. Meskipun gerakan ini tampaknya cukup keras kepala, orang-orang dengan mata yang jernih dapat langsung mengerti. Namun, meskipun demikian, gerakan gerbang Tianjian masih 100 kali mencoba. Setidaknya, ke-4 keluarga belum lahir dengan damai. Ini adalah situasi yang benar-benar ingin dilihat oleh gerbang Tianjian. Tidak peduli bagaimana 4 keluarga bertarung, dengan gerbang Tianjian sebagai check and balance, hanya gerbang Tianjiannya yang pada akhirnya akan diuntungkan. Meskipun manajemen senior dari 4 keluarga juga memahami arti hal ini, mereka tidak memilih untuk hidup damai demi kepentingan mereka sendiri.
Justru karena perjuangan terbuka dan terselubung dari 4 keluarga, gerbang Tianjian memiliki latar belakang yang sangat mengerikan dalam kekuatan keseluruhan dari 4 gerbang utama, yang juga merupakan tempat gerbang Tianjian paling menakutkan dari 3 sekolah lainnya. Bersenandung, dia sangat marah sehingga Zuo Bentang tidak mau repot-repot berdebat dengan Huo Ba bahwa Anda benar dan saya salah. Kali ini, mereka semua datang untuk reruntuhan kuno. Sebelum mereka datang ke sini, pemiliknya berulang kali memberitahu mereka bahwa tidak peduli seberapa banyak konflik yang mereka miliki dengan 3 keluarga lainnya, mereka harus terlebih dahulu fokus pada reruntuhan kuno. Selama mereka mendapatkan harta karun di reruntuhan, 3 keluarga lainnya akan membersihkannya di masa depan. Memikirkan hal ini, Zuo Bentang mengambil kembali matanya dan membisikkan beberapa kata kepada orang-orang muda di samping. Segera, dia berbalik dan pergi ke tempat yang sudah dia pesan. Kemudian, sekelompok keluarga Huo juga mengikuti instruksi Huo Ba dan pergi ke pijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Di antara kerumunan, Xiao Yan melirik kedua orang itu masing-masing, tapi dia tidak bisa menahan tawa. Semakin gila anjing menggigit anjing, semakin baik. Ini juga nyaman baginya untuk memancing di perairan yang bermasalah pada waktu itu. Kalau tidak, jika mereka menunjukkan harmoni, Xiao Yan tidak akan memiliki dasar di hatinya. Melihat kedua keluarga itu pergi, Xiao Yan hanya menunjukkan langkah uniknya dan menghilang ke kerumunan. Setelah beberapa saat, dia telah kembali ke penginapan sementara. Setelah memasuki rumah dan memastikan bahwa dia tidak menarik perhatian, Xiao Yan duduk di tempat tidur dan mulai memikirkan tindakan selanjutnya di dalam hatinya. Sebelumnya, saat Zuo Bentang dan Huo Ba minum dan saling memarahi, Xiao Yan juga dengan cepat mengeksplorasi kekuatan keseluruhan keluarga Huo. Selain Huo Ba Nai yang terkemuka, yang merupakan orang kuat pada tahap awal Kaisar Pertempuran Bintang 3, ada kaisar pertempuran muda lainnya di keluarga Huo, seperti keluarga Zuo, dan kekuatannya telah mencapai tingkat dari tahap selanjutnya dari Kaisar Pertempuran Bintang 1. Meskipun tidak sebanding dengan Kaisar Pertempuran Bintang 2 dari keluarga Zuo, Xiao Yan tidak bisa meremehkannya. Pada saat yang sama, hati Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan shock yang dalam. Hanya dalam satu hari, dia melihat 2 pria kuat dari generasi yang sama melawan Kaisar. Ketika dia bertemu hal semacam ini, bahkan dengan sifat Xiao Yan, dia juga merasakan kejutan di hatinya. Setelah kembali ke pikirannya, Xiao Yan meluruskan pikirannya. Sekarang, dia telah melihat keempat keluarga di bawah klan Tianjian. Dari 2 orang tadi, mereka jelas bukan kepala keluarga Zuo dan keluarga Huo, tetapi mereka seharusnya hanya penatua diakon dari keluarga mereka masing-masing. Meski begitu, kekuatan mereka hampir sama dengan keluarga Bai dan keluarga Matahari, sulit membayangkan betapa kuatnya para patriark dari 2 keluarga Zuo Huo nantinya. Saya khawatir yang terendah adalah Kaisar Pertempuran Bintang 4. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengencangkan pikirannya. Memikirkan bahwa lawan yang akan dia hadapi di masa depan sudah cukup kuat, tetapi dia masih berkeliaran di tingkat semi-kekaisaran, yang membuat Xiao Yan merasa seperti duri di punggungnya. Aduh, kekuatan, di dunia ini, tanpa kekuatan, itu benar-benar lebih buruk daripada sepotong kotoran. Dia memarahi dengan marah di dalam hatinya. Mengingat ekspresi arogan di wajah pemuda itu sebelumnya, Xiao Yan langsung merasa enggan. Dalam sekejap mata, hanya 5 hari tersisa sebelum pembukaan reruntuhan kuno. Akhirnya, sampai hari ini, 2 nafas yang familiar bagi Xiao Yan muncul di atas kota Silin. Sun Suo, Bai Ying. Dia membisikkan nama kedua orang itu. Tubuh Xiao Yan yang duduk di tempat tidur tidak bergerak. Meskipun kedua orang itu datang ke kota Silin, Xiao Yan tidak khawatir akan ditemukan oleh mereka. Dengan jubah hitam yang terkondensasi dari kekosongan Avenue, semua napas Xiao Yan telah ditutup-tutupi. Sekarang, tidak ada yang bisa mengetahui napasnya kecuali dia mengambil inisiatif untuk melepaskan napasnya. Pada saat yang sama, ketika Bai Ying dan Sun Suo muncul di atas kota Silin, 2 orang lainnya di kota itu juga memperhatikan napas mereka pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, 4 mata saling bertemu, dan terjadi konfrontasi sengit di kehampaan tak terlihat di seluruh lapisan bangunan. Di atas kota Silin, kedatangan Bai Ying dan Sun Suo juga langsung menarik perhatian banyak orang di kota. Untuk 2 patriark dari 2 keluarga yang telah membuat banyak keributan baru-baru ini, setiap orang memiliki sikap teater.
Sekarang ketika mereka muncul, mereka pasti akan menyebabkan keributan. Hei, bukankah ini kepala keluarga Matahari dan keluarga Bai? Dikatakan bahwa dua keluarga berjuang untuk Xiao Yan 3 bulan lalu, tetapi tampaknya kepala keluarga Bai harus membawanya pergi, tamat. Hei, itu tidak benar. Mereka tidak hanya dibawa pergi oleh keluarga Bai, tetapi juga di markas besar keluarga Matahari dan di kota Hanxi. Dikatakan bahwa setelah kejadian ini, banyak tetua keluarga Matahari diberhentikan oleh pemimpin keluarga Matahari, dan bahkan beberapa tetua senior dibunuh olehnya dengan marah karena mereka tidak berani melawan Xiao Yan. Lakukan. Apakah kamu bercanda? Aku ada di sana pada waktu itu. Kamu tidak tahu bahwa Xiao Yan pada umumnya tidak galak. Dia melecehkan orang-orang di seluruh kota dengan Kaisar Bintang 6 dan setengahnya sendiri. Tapi ada lebih dari 10 bintang 9 dan setengah kaisar hadir pada waktu itu, dan ada bintang 7 dan bintang 8 yang tak terhitung jumlahnya. Namun demikian, di depan Xiao Yan, orang-orang seperti memalu semangka, satu pukulan pada satu waktu. Lin Lin memiliki total 100 setengah kaisar yang kuat. Semuanya dibunuh olehnya sendirian. Mari kita bicarakan. Pada saat itu, orang-orang dari keluarga Matahari ketakutan. Siapa yang berani naik dan mengambilnya? Tidakkah mereka mencari kematian? Itu benar. Kemudian, bahkan kepala keluarga Matahari makan rata di tangan Xiao Yan. Setengah dari wajahnya dipukuli, yang lebih besar dari kepala aslinya. Bahkan kepala keluarga dibuat seperti ini. Adakah yang bisa pergi? Lagi. Tidak. Dikatakan bahwa Bai Ying dapat dengan mudah membawa Xiao Yan pergi pada akhirnya karena Xiao Yan mengusir kepala keluarga Matahari dan terluka. Kemudian dia mengambil kesempatan untuk membawa Xiao Yan pergi. Jika tidak, sulit bagi keluarga Matahari untuk mengatakan. Di kota, orang-orang memandang Bai Ying dan Matahari Suo di langit dengan pandangan main-main, dan membual tentang pengetahuan mereka tentang perang yang menakjubkan di kota Hanxi 3 bulan lalu. Namun, secara tidak sadar, topik orang-orang diam-diam bergeser dari Bai Ying dan Sun Suo ke Xiao Yan, yang membuat mereka duduk di tempat tidur saat ini, dan kekuatan jiwa menemukan bahwa Xiao Yan, yang sedang berbicara dengan semua orang, memiliki sedikit perubahan ekspresi di wajah tuanya. Dia merasakan ledakan rasa malu di hatinya, dan bahkan beberapa di hatinya bertanya-tanya apakah Xiao Yan yang disebutkan oleh orang-orang ini adalah dia atau bukan. Meskipun ini bukan pertama kalinya mendengar opini publik seperti itu benar-benar terlalu berlebihan. Di atas langit, Matahari Suo dan Bai Ying memiliki wajah yang berbeda. Mereka mendengarkan bisikan dari kerumunan di bawah. Saat ini, mereka juga memiliki pemikiran yang berbeda, terutama Sun Suo. Setelah mendengar kata-kata orang-orang di bawah, wajah seluruh orang dapat dikatakan sangat suram. Melihat kembali kejadian 3 bulan lalu, itu adalah rasa sakit yang besar di hati Sun Suo. Jika Bai Ying tidak tiba-tiba menembak pada saat kritis itu, Xiao Yan akan berada di tas keluarga Mataharinya, tetapi hasil akhirnya tidak terduga. Pada saat ini, mengingat adegan ketika Bai Ying tiba-tiba menembak hari itu, hati Matahari Suo tiba-tiba meledak dengan api yang tidak diketahui, dan matanya yang tajam dan mendominasi menembus kehampaan dalam sekejap, menembaki Bai Ying yang juga berdiri di kehampaan, berlawanan seperti anak panah yang tajam. Dalam menghadapi penindasan momentum tak terlihat Matahari Suo, Bai Ying tidak takut sama sekali. Lengan bajunya yang besar tiba-tiba melambai, dan momentum tak terlihat menyebar dengan cepat di kekosongan ini. Pada saat yang sama, itu juga dengan mudah memblokir kekuatan tak terlihat Sun Suo. Setelah menyelesaikan ini, Bai Ying meletakkan tangannya di belakangnya, menatap Sun Suo dengan wajah tidak senang, dan mendengus dengan suara rendah. Cucu, tapi aku tidak tahu apa artinya itu. Begitu dia mengucapkan kata-katanya dengan ancaman samar, orang-orang di bawah segera menjadi tenang, dan mata mereka mengikuti gengsi. Akhirnya, mereka berhenti di Bai Ying. Segera, mereka tidak bisa menahan tawa diam-diam. Kata-kata Bai Ying jelas memiliki arti yang jelas. Mereka jelas tahu mengapa Sun Suo marah, tapi Anda bisa mengucapkan kata-kata ini untuk merangsangnya. Langkah Bai Ying sepertinya sengaja mencari masalah. Bai Ying, kamu tahu apa yang kamu minta. Jika kamu tidak membuat masalah hari itu, Xiao Yan akan berada di kantong keluarga Matahariku. Kamu berani berbicara begitu keras di depanku sekarang. Bagaimana bisakah aku menanggungmu? Benar saja, setelah kata-kata Bai Ying jatuh,
wajah Sun Suo langsung menjadi suram seperti air. Dengan omelan marah di mulutnya, tubuh Sun Suo tiba-tiba bergetar dan momentum kuatnya segera menyapu keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, wajah hampir semua orang berubah tiba-tiba di langit dan di bawah tanah, mata yang ketakutan menatap Sun Suo dalam sekejap. Pada saat ini, yang terakhir melambaikan tangannya yang besar dengan kasar. Pelangi pertempuran yang mengandung kemarahan batinnya dan momentum yang mengerikan segera meledakkan Bai Ying dengan momentum yang luar biasa dan menakjubkan. Teror serangan ini membuat wajah semua orang di kota di bawah menjadi pucat. Bahkan beberapa bintang 9 dan orang kuat setengah kaisar dengan cepat menjadi pucat di bawah momentum serangan ini. Kaisar pertempuran yang kuat benar-benar kuat. Jika kekuatan ini jatuh pada kaisar pertempuran setengah kuat di kota Xiafang, mereka cukup untuk membunuh mereka secara instan. Tentu saja, di antara yang disebut kaisar setengah kuat, Xiao Yan tidak akan disertakan. Bagaimanapun, Xiao Yan adalah seorang kaisar petarung yang kuat di hati semua orang. Sun Suo, tidak sabar untuk melawan keluarga Baiku. Dengan dengungan dingin, Bai Ying tidak takut. Begitu telapak kakinya menginjak kekosongan, semangat juang yang kuat tersapu dalam sekejap dan berubah menjadi naga guntur ungu dengan kilatan guntur. Dalam sekejap mata, dia bertabrakan dengan pelangi yang mendekat. Ledakan. Tiba-tiba, gemuruh bumi yang bergetar meledak, dan kemudian badai energi yang kuat menyapu langit. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang di kota berubah lagi. Pada saat ini, dua pemimpin keluarga Zuo dan keluarga Huo, wajah tua yang keriput, secara bertahap berkumpul bersama pada saat ini. Mereka menatap langit saat ini, dan menunjukkan warna yang dalam dan bermartabat di mata mereka yang dalam. Ketika badai energi menghilang, pemandangan matahari Suo dan Bai Ying jatuh lagi di antara langit dan bumi. Di langit yang jauh, Bai Ying menatap Sun Suo dengan wajah dingin. Semangat juang di tubuhnya melonjak diam-diam, dan telapak tangan di bawah jubah lengannya perlahan bergetar di belakangnya. Pada saat yang sama, Sun Suo, yang berdiri di kehampaan yang berlawanan, juga memiliki wajah yang dingin, dan momentumnya melonjak, membuat kehampaan di sekitarnya berfluktuasi dengan hebat. Meskipun kekuatan serangan tadi tidak lemah, mereka memiliki kekuatan yang sama. Di bawah serangan itu, tak satu pun dari mereka terluka. Namun, segera membuat suasana di lapangan tegang, dan bau mesiu yang kuat menempel di antara hidung orang-orang. Sun Suo, apakah kamu benar-benar akan bertarung denganku di sini? Mata Bai Ying dingin dan nada suaranya rendah. Sekarang reruntuhan kuno akan segera dibuka. Meskipun dia tidak takut pada matahari Suo, dia tidak ingin menyebabkan terlalu banyak masalah sebelum itu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? 3 bulan lalu, ketika kamu merampok Xiao Yan, kamu harus siap untuk itu dan berani merampok mangsa matahariku. Hari ini, aku akan membuatmu membayarnya. Mendengar kata-kata Bai Ying, Sun Suo langsung mendengus marah. Segera, tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan bayangan sisa tetap di tempatnya. Sosoknya muncul di depan Bai Ying dalam sekejap. Dia mengepalkan tangannya dan memukul kepala Bai Ying. Sun Suo, kamu benar-benar keras kepala. Jika aku tidak merampok Xiao Yan dalam perang itu, keluarga Sunmu yang akan menderita ketika pria kuat misterius itu datang. Kamu hanya tidak berterima kasih padaku sekarang. Kamu berani melakukannya, gigit tangan yang memberimu makan. Sungguh tidak bijaksana. Sun Suo tiba-tiba maju ke depan. Wajah Bai Ying juga menjadi dingin dan serius. Tubuhnya menghalangi generasi muda keluarga di belakangnya, dan nada suaranya dingin. Pada saat yang sama, telapak tangan di belakangnya tiba-tiba terangkat, pergelangan tangannya berputar, telapak tangan menghadap matahari Suo di depannya, dan dia menyapanya dengan pukulan backhand. Bang! Ketika ledakan itu jatuh, Bai Ying tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah. Dengan sedikit cemberut, tubuhnya tiba-tiba bergetar kembali, dan segera melirik kembali ke anak-anak keluarga di belakangnya dengan sisa matanya. Ketika dia melihat bahwa mereka tidak terpengaruh oleh pertempuran, dia mengalihkan pandangannya dengan wajah muram. Sun Suo, karena kamu ingin melakukannya, ya. Kemudian, ketika Bai Ying menatap Sun Suo yang terkejut dari sisi yang berlawanan dengan wajah muram, seorang pemuda berjubah putih dengan cepat maju ke depan dan menekan telapak tangan yang terkepal di bawah jubah lengan Bai Ying dengan tangannya. Ayah? Tidak, suara rendah yang hanya bisa didengar oleh kedua orang itu diam-diam diperkenalkan ke telinga Bai Ying. Segera,
Bai Ying sedikit terpana. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk. Warna suram di wajahnya juga berangsur-angsur kembali tenang. Tujuan kedatangan mereka ke kota Silin kali ini adalah untuk mendapatkan reruntuhan kuno. Sebelum itu, mereka tidak bisa melewatkan harta karun di reruntuhan karena kesalahan apapun. Di sisi lain, melihat Bai Ying mengambil kembali momentumnya, Sun Suo menggigit giginya dan terlihat murung. Ketika dia ingin memulai lagi, di sisinya, seorang pemuda berjubah putih tiba-tiba muncul dan menghentikan langkah Sun Suo untuk melakukannya lagi. Ayah, ini bukan waktunya untuk memulai sekarang. Jangan lupa, masih ada orang dari keluarga Zuo dan keluarga Huo. Kedua keluarga ini menantikan kita bertarung dengan keluarga Bai. Pada saat itu, setelah keduanya kita kalah dan kalah, peninggalan kuno akan ditempati oleh mereka. Mendengar pidato tersebut, Sun Suo seolah terbangun dari mimpi dan teringat akan tujuan utama perjalanannya. Meskipun dia masih memiliki kemarahan di hatinya, dia mengutamakan situasi secara keseluruhan. Aku takut dia hanya bisa mendorong kembali untuk sementara waktu. Keluarga Bai, aku Sun Suo. Cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu berlutut di depan keluarga matahariku. Dan keluarga Zuo dan keluarga Huo juga. Mengambil kembali matanya, Sun Suo masih menyeringai dan dimarahi dengan wajah pahit. Di sisi lain, Xiao Yan, yang sedang duduk di tempat tidur saat ini, juga perlahan membuka matanya dan mengangkat bahu. Dia pikir akan ada permainan yang bagus untuk dilihat, tetapi tanpa diduga, putra dari kedua keluarga itu segera berhenti begitu mereka muncul. Sayangnya, saya pikir saya bisa duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau. Saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Sedikit malas, dia menegakkan dadanya. Xiao Yan melompat dari tempat tidur, dan hatinya bergerak. Jubah hitam lebar itu segera mengembun, membungkus seluruh tubuh Xiao Yan. Namun, aku baru saja mendengar pria itu memanggil ayah Sun Suo. Sepertinya pria itu adalah putra Sun Suo. Dia adalah kaisar petarung lainnya. Namun, dilihat dari nafasnya, itu harus menjadi terobosan dalam beberapa bulan terakhir. Ini berbeda dari pria setengah bulan yang lalu. Di bawah eksplorasi kekuatan jiwa Xiao Yan barusan, putra Sun Suo tampaknya adalah pria kuat yang bertarung melawan kaisar. Meski nafasnya tidak stabil, yang pasti dia memang orang kuat yang bertarung melawan kaisar. Ketika Xiao Yan dibandingkan dengan perampokan kekaisaran setengah bulan yang lalu, secara kasar dapat dipastikan bahwa perampokan kekaisaran, itu harus disebabkan oleh terobosan putra Sun Suo. Benar-benar tidak terduga bahwa ketiga keluarga ini memiliki informasi yang sangat dalam dan telah mendorong kekuatan putra mereka ke tingkat kaisar yang bertarung. Tetapi yang aneh adalah mereka dengan jelas memahami bahwa keluarga adalah yang ketiga dari 4 keluarga dan menekan kepala keluarga matahari. Bagaimana mereka bisa menjadi putra Bai Ying dan gagal mencapai tingkat pertempuran kaisar? Dengan sedikit cemberut, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan curiga di dalam hatinya. Namun, setelah sedikit berpikir di dalam hatinya, dia harus meletakkan alasan pada bakat kultivasinya. Segera, Xiao Yan berhenti memikirkannya, menarik jubah hitam di kepalanya, memindahkan langkahnya dan siap untuk pergi. Dalam penjelajahan barusan, kekuatan putra matahari Suo, yang terakhir dari 4 keluarga, telah mencapai tingkat 1 bintang Doudi. Sebaliknya, kekuatan keluarga Bai, putra Bai Ying, hanya 9,5 bintang, tetapi jauh dari level Doudi. Inilah alasan mengapa Xiao Yan penasaran di dalam hatinya. Tapi kemudian, saat Xiao Yan mengangkat kakinya dan berjalan ke pintu kamar, tulang di tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara. Hei, nak, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa anak laki-laki dari keluarga kulit putih hanya memiliki 9,5 bintang kaisar. Mendengar kata-kata guyu, Xiao Yan ingin mengulurkan tangannya untuk membuka pintu. Segera, raut wajahnya di bawah jubah hitam sedikit berubah. Ya, bocah itu, di permukaan, kekuatannya benar-benar hanya 9,5 bintang kaisar. Namun, ini seharusnya karena dia memiliki sesuatu yang tersembunyi di tubuhnya. Kekuatan aslinya tidak kalah dengan bocah Zuo itu. Ada jejak kesungguhan dalam nada guyu. Untuk orang seperti ini, kita harus memperhatikannya. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata guyu, pupil sepasang mata gelap tiba-tiba mengecil seukuran ujung jarum. Dia juga sangat terkejut dengan ini. Dengan kekuatan jiwanya,
dia tidak menemukan kekuatan sebenarnya dari pria itu. Keluarga kulit putih benar-benar cukup dalam. Tidak sampai setelah film yang bagus diukir, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan warna yang bermartabat di wajahnya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada tulang di lubuk hatinya. Gulao, maksudmu, kekuatan aslinya juga, Kaisar Petarung Bintang 2. Di depan pintu, Xiaoyan tampak terkejut dan terpaku di tempatnya. Dalam sepasang mata hitam yang dicat, dia terkejut saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa anak dari keluarga kulit putih telah menyembunyikan kekuatannya. Orang itu sebenarnya adalah kaisar yang bertarung dengan bintang 2. Hati Xiaoyan menegang. Dengan cara ini, musuh yang harus dia hadapi lebih kuat dari yang dia bayangkan. Saya khawatir akan lebih sulit untuk melakukan perjalanan ke reruntuhan kuno kali ini. Tapi setelah dipikir-pikir, Xiaoyan memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Jika Bai Ying benar-benar memiliki dendam dengan gerbang Tianjian, masuk akal jika anak dari keluarga Bai akan menyembunyikan kekuatannya. Jika keluarga Bai benar-benar ingin bergandengan tangan dengannya, perjalanan ke reruntuhan kuno akan jauh lebih mudah. Pada saat ini, dunia luar, melihat matahari Suo berhenti, keduanya di kota berjalan perlahan dari kota di bawah sambil mencibir. Hehe. Pemimpin keluarga Bai dan pemimpin keluarga Matahari juga telah tiba. Perjalanan ke reruntuhan kuno ini akan jauh lebih hidup denganmu. Jika tidak, jika kita sendirian, bukankah itu akan membosankan? Zuo Bentang tersenyum dan menatap Bai Ying dan Matahari Suo di langit. Telapak tangannya yang kering membelai sekelompok janggut abu-abu di dagunya dan berkata sambil tersenyum. Di sisi lain, Huo Ba dari keluarga Huo juga berdiri di atas kekosongan, diikuti oleh seorang pemuda berpakaian hitam. Ini adalah putra tertua dari keluarga Huo dan pejuang kuat lainnya selain Huo Ba dalam keluarga Huo. Haha, ya, Tuan Zuo benar. Jika Anda dan keluarganya tidak terlibat dalam perjalanan ke reruntuhan kuno ini, selama keluarga Zuo-nya dapat menangani saya, untuk orang lain, mereka tidak khawatir sama sekali. Saat itu, semua hal di reruntuhan kuno akan ada di saku keluarga Zuo-nya. Sayangnya, kedua keluargamu masih belum bertarung pada akhirnya. Tuan Zuo sangat marah saat ini. Tidak apa-apa. Petik 2. Huo Bai menatap Zuo Bentang dengan senyum sarkastik, dan kata-katanya tidak meninggalkan ruang, yang juga membuat wajah tua Zuo Bentang menjadi suram. Dalam hal ini, Huo Ba masih mencibir di wajahnya. Namun, dia tidak menunggunya untuk berbicara lagi. Dalam kehampaan di bawah, seorang pria muda berbaju putih segera mondar-mandir di kehampaan. Sepasang mata tajam seperti anak panah tajam menatap Huo Ba dalam sekejap. Tatapan itu membuat wajah orang yang menatap tertusuk, seolah ada anak panah tajam yang menikam wajahnya. Pada saat mata tajam itu datang, Huo Ba sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia menoleh, dan sepasang mata yang mendominasi menatap tempat di mana garis pandang itu datang. Penatua Huo Ba fasih. Kata-katanya yang sederhana sangat meremehkan keluarga Zuo saya. Pria muda berbaju putih, dengan tangan di belakang punggungnya, berjalan melewati kehampaan dengan ekspresi ringan di wajahnya, yang membuat orang melihat bahwa ada perasaan alternatif kesegaran dan vulgar, tetapi kata-kata di mulutnya tampak sangat dingin, yang membuat orang merasa dingin dari lubuk hati mereka. Mendengar kata-kata dingin yang terakhir, wajah Huo Ba tidak ceroboh. Meskipun pemuda di depannya tidak lebih kuat darinya, identitasnya tidak bisa mentolerir meremehkan sedikit pun Huo Ba. Haha, kenapa kamu begitu peduli? Aku hanya bercanda untuk sementara waktu. Kamu tidak perlu menganggapnya serius. Jika benar saat itu, kamu dan kedua keluargaku akan bersaing, satu sama lain berdasarkan kemampuan mereka. Tapi sekarang, keempat keluargaku telah berkumpul lagi setelah bertahun-tahun. Suasananya tidak bisa begitu bermartabat setiap saat. Tidak, haha. Huo Ba dengan cepat menyapu penonton dengan matanya, dan akhirnya berhenti pada pria muda dengan brokat di samping Sun Suo. Dengan sedikit binar di matanya, Huo Ba tertawa lagi, menatap pemuda berjubah brokat, dan tertawa. Haha, ini adalah cucu dari keluarga Matahari, Hansi. Saya selalu mendengar bahwa cucunya mengabdikan dirinya untuk kultivasi dan jarang muncul di depan orang luar. Tanpa diduga, dia telah berkultivasi ke tingkat kaisar yang bertarung. Lihat pada napas Anda, saya khawatir perampokan kekaisaran sebelumnya adalah cucu. Apakah Anda akan melalui perampokan itu? Begitu Huo Ba mengatakan ini,
mata orang-orang beralih dengan mulus darinya dan jatuh pada pria muda berbaju brokat, Sun Hansi. Melihat mata orang-orang, Sun Hansi tidak mengubah wajahnya dan perlahan menyapu penonton. Akhirnya, dia berhadapan dengan Zizi dari keluarga Zuo. Zuo Lin, matanya menyipit dalam garis lurus, dan wajah Sun Hansi sangat bermartabat dengan suara rendah. Zuo Lin, putra tertua dari keluarga Zuo dan generasi termuda dari keempat keluarga, memiliki bakat kultivasi tertinggi. Pada usia muda, ia telah menjadi kaisar petarung bintang 2. Dikatakan bahwa dia bukan hanya pemilik masa depan keluarga Zuo, tetapi juga salah satu murid inti sekte Tianjian di masa depan. Jika dia tumbuh dewasa, dia akan menjadi sekte Tianjian di masa depan, dia juga akan bergantung padanya. Ini juga membuat putra dari 3 keluarga lainnya memiliki banyak kebencian terhadapnya. Namun, tidak ada yang bisa menggantikannya sejauh ini karena bakat kultivasinya yang mengerikan. Kamu tidak bisa. Mata Sun Hansi ditukar dengan penghinaan ringan Zuo Lin. Dibandingkan dengan dia, Sun Hansi baru saja menembus pertarungan melawan kaisar, dan dia telah mencapai tingkat pertarungan bintang 2 melawan kaisar sedini 2 tahun yang lalu. Tidak ada perbandingan di antara mereka. Bahkan jika Sun Hansi di masa depan, dia bertekad untuk tidak menjadi lawan Zuo Lin. Kamu, wajah Sun Hansi berubah, dan ekspresi kemarahan muncul di wajahnya. Namun, Zuo Lin mengalihkan pandangannya dan menatap putra keluarga Huo. Dibandingkan dengan yang pertama, kekuatan yang terakhir telah mencapai tahap selanjutnya dari Kaisar Yixingdou. Namun, rao begitu, di hadapan Zuo Lin, dia masih menerima penghinaan dingin. Kamu tidak bisa juga. Mendengar pidato itu, wajah pemuda berjubah hitam itu berubah. Tetapi bagaimanapun juga, dia menarik napas dalam-dalam dan menjadi tenang. Akhirnya, cahaya dingin yang aneh melintas di matanya ketika dia melihat Zuo Lin. Segera, mata Zuo Lin bergeser lagi. Akhirnya, dia datang ke rumah Bai. Ketika mata Zuo Lin muncul, wajah Bai Ying sedikit berubah. Mata pemuda berjubah putih itu menyipit, dan semangat juangnya dengan cepat memasuki ruang topan, siap menghadapi pria di depannya. Namun, tepat ketika mata Zuo Lin sampai pada posisi keluarga Bai juga sudah siap, tetapi mata Zuo Lin langsung melewati Bai Ying dan pemuda berjubah putih di sebelahnya di mata semua orang yang tercengang. Penampilan adegan ini tidak hanya orang-orang di kota, tetapi juga Bai Ying dan orang-orang muda di sisinya, serta Xiao Yan di rumah saat ini. Segera, senyum muncul di lubuk hati mereka, lelucon siang hari berakhir dengan kemunculan Zuo Lin. Setelah pertemuan singkat, keempat keluarga juga terbengkalai di kota Silin. Selama 5 hari terakhir, sepertinya tidak ada yang mau membuat masalah lagi. Suasana di kota menjadi tenang dengan ketenangan beberapa gelombang kekuatan. Di bawah tirai malam, kota yang ramai secara bertahap memulihkan ketenangan. Mungkin ada bayangan gelap yang berkedip dalam kegelapan, tetapi mereka tidak akan pernah mengeluarkan suara, seolah-olah suara mereka ditelan oleh malam yang gelap. Meskipun hari telah berlalu, kota Silin di malam hari tidak setenang kelihatannya. Di bawah penutup malam, bukan hanya kebangkitan Warcraft di luar kota, tetapi juga pertemuan beberapa orang kuat. Tidak ada angin malam ini, bulan tinggi, dan langit malam yang cerah dihiasi bintang-bintang, seperti Bima Sakti. Di kota, masih ada jalan yang lebar. Jalan di bawah bulan yang cerah secerah salju, dengan sedikit kebisingan di siang hari. Saat ini, tampaknya sangat sepi. Ditambah dengan kecemerlangan bulan yang cerah juga membuat tempat ini memiliki pemandangan yang berbeda. Hal ini di jalan ini. Pada saat ini, seorang pria muda berjubah hitam memegang bagian belakang kepalanya dengan tangan dari belakang. Ada senyum membosankan di sekitar mulutnya. Matanya yang sudah gelap memantulkan cahaya terang di bawah bulan yang terang seperti piring perak. Pria muda itu menatap bulan perak besar di atas langit. Di bawah keajaiban seperti itu, bulan tampak sangat terang dan besar, seolah-olah dekat di depannya. Pada saat ini, mata pemuda berjubah hitam menatap bulan perak di depannya, yang tampaknya sudah dekat. Tak terlihat, sosok cantik dengan senyum di bibirnya, berpakaian biru, muncul di bulan perak. Perlahan-lahan, pemandangan pemuda berjubah hitam digantikan oleh sosok cantik, dan pikiran di benaknya, juga jatuh ke dalam ingatan dan pikiran yang dalam. Tidak lama kemudian Xiao Yan perlahan sadar kembali, membuka mulutnya sedikit, tapi menutupnya dengan enggan. Kemudian, dalam ingatan yang penuh dengan rindu,
wanita cantik lain yang juga bergerak muncul di benak Xiao Yan bersama dengan yang pertama. Aduh, setelah bertahun-tahun, aku tidak tahu Sun Er dan Cailin. Apakah kamu baik-baik saja? Gadis kecil Xiao Xiao pasti sudah dewasa. Aku memberitahunya di awal bahwa dia akan meninggalkan keluarga untuk pengalaman ketika dia dewasa. Saya tidak tahu bagaimana dia sekarang. Langkah maju berhenti perlahan. Xiao Yan mengangkat matanya dan menatap langit berbintang yang luas di atas kepalanya. Matanya penuh dengan kenangan yang tebal. Orang-orang dan hal-hal di masa lalu terbang satu persatu dalam pikirannya. Ayah, guru, dokter kecil, Xian dan Yunyun, serta sekelompok teman di perguruan tinggi Kanaan pada awalnya, penampilan mereka dan apa yang terjadi dengan diri mereka terus-menerus diputar ulang di benak Xiao Yan. Semuanya dalam retrospeksi seperti apa yang terjadi kemarin, tapi sekarang. Aduh, sekali lagi, Xiao Yan menghela nafas rendah tak berdaya. Xiao Yan berdiri di tempatnya, matanya terpejam perlahan, dan pikirannya berputar cepat di benaknya. Tidak sampai setelah film yang bagus diukir, Xiao Yan secara bertahap mengambil kembali semangat seluruh orang. Tapi kemudian, saat Xiao Yan hendak pergi dari sini, di malam yang gelap, gerakan yang disebabkan oleh tabrakan dua roh juang membuat Xiao Yan, seorang herbalis, dengan cepat mengetahuinya. Tentu saja, pertempuran di malam hari bukanlah hal yang aneh. Jika itu normal, Xiao Yan akan mengabaikannya sama sekali, tetapi kali ini, Xiao Yan dapat dengan jelas memperhatikan bahwa dua napas yang bersentuhan saat ini, yang pernah dirasakan Xiao Yan pada siang hari-hari ini, adalah matahari Hansi dari keluarga matahari dan anak dari keluarga Bai. Di bawah bulan perak, mata cerah Xiao Yan perlahan menyempit dan hatinya bergerak. Jubah hitamnya segera membungkus seluruh tubuhnya. Dalam beberapa saat, napas Xiao Yan telah benar-benar tersembunyi. Dalam sekejap, langkah Tianjue ditampilkan dalam sekejap. Xiao Yan, yang masih berdiri di tengah jalan beberapa saat yang lalu, telah berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan menghilang dalam sekejap mata. Di sisi lain, jauh di gang terpencil, pada saat ini, dua sosok berdiri berdampingan, dan kedua belah pihak saling memandang. Berdiri di sebelah kiri adalah putra keluarga matahari, Sun Hansi, dan di seberangnya adalah putra keluarga Bai. Bai Zan, karena tidak nyaman bagimu dan orang tuaku untuk memulai, malam ini, kamu dan aku akan bersaing untuk keluarga. Sun Hansi mengangkat seringai di sudut mulutnya, dan telapak kakinya menginjak tanah. Tiba-tiba, semangat juang biru es menyembur keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, suhu di ruang di mana mereka berada menurun dengan cepat. Hehe, aku belum bertarung dengan baik dengan orang lain sejak Jin memasuki Kaisar Dou. Hari ini, aku akan mencobamu dulu. Sun Hansi menatap Bai Zan dari arah yang berlawanan dengan wajah dingin dan mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba, semangat juang biru es mengembun dengan cepat di ujung jarinya. Dalam sekejap mata, kerucut es yang panjangnya beberapa inci terkondensasi. Kerucut es, yang sedikit lebih tajam dari ujung jarum, melintasi udara dan menunjuk langsung ke Bai Zan di seberangnya. Ketika telapak tangan matahari Hansi yang terangkat jatuh, kerucut es akan langsung menusuk yang pertama. Menatap kerucut es yang tajam, matanya putih dan menyipit. Warna bermartabat muncul di wajahnya yang dingin. Dia berjalan mundur setengah langkah tanpa sadar. Kemudian dia mengangkat matanya dan menatap Sun Hansi. Dia berkata dengan dingin, Sun Hansi, apakah itu sebabnya kamu memanggilku hari ini? Itu benar. Sun Hansi juga berkata dengan nada dingin. Pada saat yang sama, jari telunjuknya berputar di bawah kerucut es. Di atas kerucut es, ada semburan udara dingin dan menusuk tulang, yang membuat orang merasa kedinginan di belakang mereka. Sekarang kamu adalah orang kuat yang melawan Kaisar, tetapi kamu menggertakku di sini. Tidakkah kamu pikir itu memalukan bagimu untuk melakukannya? Mata Bai Zan bermartabat, dan sementara kata-katanya dimuntahkan, lapisan guntur ungu bertahan di permukaan tubuhnya, selalu waspada terhadap serangan tiba-tiba matahari Hansi. Hehe, Bai Zan, tidakkah menurutmu lucu bahwa kamu mengatakan kata-kata seperti itu di depanku? Meskipun kekuatanmu sangat berbeda dariku, sebagai rekan, aku hanya bersaing denganmu atas nama keluargaku. Selama aku tidak mati, aku yakin ayahmu tidak berani melakukan apapun padaku. Mendengar kata-kata Bai Zan, Sun Hansi penuh dengan cibiran. Sepertinya dia mengharapkan yang terakhir. Melihat ini, Bai Zan ingin membuat beberapa gerakan,
tetapi Sun Hansi di depannya mengambil langkah lebih cepat. Dengan jentikan jarinya, kerucut es segera menembus kekosongan seperti panah tajam. Dengan suara tajam memecah angin, dia menembak Bai Zhan dengan cepat. Melihat matahari Hansi, yang tiba-tiba menembak, wajah Bai Zhan tiba-tiba berubah. Saya tahu bahwa matahari Hansi sudah siap. Sementara wajahnya berubah, tubuhnya dengan cepat melangkah mundur, tetapi hanya melangkah mundur, tetapi dinding di belakangnya menghentikannya. Brengsek, tidak ada mundur. Bai Zhan bahkan lebih marah. Dengan lambaian tangannya yang besar, cahaya guntur ungu tiba-tiba melesat keluar dari telapak tangannya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi tombak petir. Dimulai dengan pistol panjang, Bai membuka pergelangan tangannya, memberikan kejutan yang kuat dan meledak. Kemudian, ujung tajam pistol panjang yang dipadatkan oleh semangat juang bertabrakan dengan kerucut es yang mendekat. Bang! Namun, Sun Hansi, yang sekarang menjadi pejuang yang kuat melawan Kaisar, jauh lebih kuat daripada Bai Zhan. Kerucut es hanyalah tatap muka dengan senjata panjang Bai Zhan. Kekuatan pada kerucut es dengan keras menghancurkan senjata panjang dengan cara yang sangat sombong. Melihat adegan ini, seringai Sun Hansi di sudut mulutnya sedikit melebar. Sebaliknya, senjata panjang Bai Zhan dihancurkan inci demi inci oleh kerucut es yang ditusuk di wajahnya. Sementara dia marah, dia dipaksa untuk melonggarkan batang pistol di tangannya. Sementara tubuhnya dengan cepat bergerak ke samping, dia tiba-tiba meledak, ditutupi dengan guntur dan kilat, lalu dia tiba-tiba bertabrakan dengan kerucut es lagi. Ledakan, raungan keras menyebar di daerah tak berpenghuni ini, dan gelombang pertempuran yang kuat menyapu gang. Kemudian terdengar lagi deru tembok runtuh. Rumah di belakang Bai Zhan tiba-tiba runtuh di tempat Bai Zhan berdiri sekarang, dan tubuh Bai Zhan telah terkubur di dalamnya. Haha, Bai Zhan, sepertinya keluarga Baimu cepat atau lambat akan diinjak-injak oleh keluarga matahariku. Sun Hansi tersenyum muram, memutar pergelangan tangannya, dan mengepalkan telapak tangannya. Pada saat yang sama, semangat juang yang dingin mengembun dengan cepat di tangannya. Pada saat yang sama, di atas reruntuhan, kerucut es juga mengembun dengan cepat. Namun, dalam sekejap, saluran yang tak terhitung jumlahnya telah dipadatkan, semuanya menunjuk ujung tajam ke reruntuhan di bawah seperti stalagmit. Kemudian, pikiran Sun Hansi bergerak. Dalam sekejap, kerucut es yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan pada saat yang sama, jatuh seperti tetesan hujan, dan dengan kejam dimasukkan ke dalam reruntuhan di bawah. Bersenandung, melihat bahwa tidak ada nafas perlawanan di reruntuhan, Sun Hansi mencibir, dan kemudian wajahnya berubah dalam sekejap. Di suatu tempat di depannya, tumpukan reruntuhan yang terkubur oleh batu bata tiba-tiba tersapu oleh napas, puing-puing meledak, dan pameran putih tergeletak di bawah reruntuhan. Jangan berlebihan, dengan darah di wajahnya, dia menatap Sun Hansi saat ini, dan matanya penuh amarah dan dendam. Sun Hansi. Suaranya serak dan menyemburkan nama mantan, yang membuatnya ingin meremukkannya. Bai Zhan gemetar seluruh, lengannya sangat mendukung tanah, dan dia ingin memanjat perlahan. Melihat penampilan Bai Zhan yang lemah, Sun Hansi menyeringai. Senyumnya yang dingin membuat hatinya bergetar. Kemudian, matahari Hansi tiba-tiba menginjak tanah, dan tubuhnya melompat ke udara. Tubuhnya berputar di udara. Segera, dia menginjak punggung Bai Zhan, yang akan bangun saat ini. Bang! Dengan raungan keras dan kerikil yang berterbangan, tubuh Bai Zhan terinjak-injak oleh matahari Hansi. Kekuatan mengerikan tercurah seketika, dan debu berterbangan. Retakan yang cukup tebal dan tipis untuk paha orang seperti jaring laba-laba, yang dengan cepat menyebar dari tubuh Bai Zhan pada saat ini. Di kaki matahari Hansi, Bai Zhan mengeluarkan erangan yang menyakitkan, dan tubuhnya gemetar dan ingin berjuang lagi. Yang pertama melihatnya, tetapi dia mengerang dingin di hidungnya, mengerutkan kening, dan tubuhnya sedikit miring ke depan. Pada saat yang sama, telapak kakinya menginjak Bai Zhan tiba-tiba dipaksa, dan kekuatan mengerikan mengalir lagi. Dengan keras, tanah di sekitar mereka tiba-tiba runtuh, dan tubuh Bai Zhan, itu juga jatuh. Bai Zhan, dibandingkan dengan kamu berdiri, aku lebih suka kamu diinjak-injak olehku. Sun Hansi merendahkan dan menginjak telapak kaki Bai Zhan lebih keras. Bai Zhan terpukul keras oleh ini, dan dia tidak bisa menahan erangan kesakitan. Pada saat yang sama, darah merah mengalir keluar dari mulutnya,
dan wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin putih saat ini. Bersenandung. Dengan senyum dingin, matahari Hansi mengangkat telapak kakinya perlahan dan naik ke udara. Segera, wajahnya tampak tiba-tiba dingin, dan dia ingin menginjak Bai Zhan di kakinya lagi. Hal kecil dari keluarga matahari, pergi dari sini. Berani menyakiti putra Bai Yingku. Percaya atau tidak, aku telah menghancurkan semangat juangmu. Namun, pada saat ini, minuman marah yang dipenuhi amarah tiba-tiba datang dari langit. Pada saat yang sama, angin kencang yang tak terlihat menyapu, dan dalam sekejap, ia telah mencapai matahari Hansi. Pengeboman yang tiba-tiba tidak membuat wajah Sun Hansi terlihat banyak berubah. Sebaliknya, dia mencibir dan memberi lebih banyak kekuatan pada telapak kakinya. Bang! Pada saat berikutnya, suara mengejutkan tiba-tiba meledak di depan matahari Hansi. Serangan Bai Ying secara paksa dicegat oleh kekuatan mendadak lainnya. Pada saat yang sama, gelombang semangat juang menyapu kembali matahari Hansi yang hampir jatuh pada Bai Zhan. Bai Ying? Saya pikir Anda adalah salah satu dari 4 keluarga di siang hari, jadi saya memberi Anda 3 poin. Mengapa? Sekarang saya masih ingin memindahkan anak saya. Dengan tawa dingin yang jatuh, tubuh Sun Suo perlahan muncul di atap di luar reruntuhan. Wajahnya dingin dan matanya menatap ke atap yang berlawanan. Di sana, Bai Ying, mengenakan jubah putih, juga berdiri dengan santai. Sun Suo, putramu memukul putraku begitu keras dengan budidaya Dodi. Dia harus membayar harga hari ini. Bai Ying mendesis dan berteriak dengan marah. Pada saat ini, tampaknya seluruh kota Silin tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Malam sunyi yang asli juga berisik karena perubahan mendadak saat ini. Orang-orang dengan berbagai suasana hati terbang keluar rumah dan melihat ke tempat asal teriakan marah itu. Ketika publik mengetahui bahwa pria itu adalah Bai Ying, pemilik keluarga Bai, ekspresi wajah semua orang tidak bisa tidak berubah sedikit. Suara minum dan caci maki yang sudah sampai di mulut juga ditelan paksa kembali ke perut. Hehe, Bai Ying, kenapa kamu begitu marah? Putraku Hansi hanya ingin bersaing dengan putra bangsawanmu. Jika dia lebih rendah dari yang lain, dia akan kalah. Yang terpenting adalah sujud dan mengakui kekalahan. Hansi tidak ingin meremehkan musuh dan mencoba yang terbaik untuk menghormati satu sama lain. Mungkin lebih berat, tapi itu tidak bisa sepenuhnya salah anakku. Sun Suo mencibir dan menatap Bai Ying di seberangnya. Dia memperhatikan napas pada yang terakhir. Setelah kerusuhan, semangat juang di tubuhnya juga meningkat dengan cepat. Dengan cara ini, setiap kali Bai Ying melakukan tindakan apapun, dia bisa merespons tepat waktu. Hanya sedikit berat. Dia melawan kaisar. Tidak mudah mengalahkan anakku. Kenapa dia harus melakukannya dengan sekuat tenaga? Bai Ying menggertakkan giginya. Kemarahan di matanya hampir tipis. Tubuhnya yang kuat tidak bisa menahan gemetar hebat. Raungan bodoh rendah dikirim ke tenggorokannya. Semangat juang yang kuat terus-menerus mengaduk dalam kekosongan di sekitarnya. Kekosongan tak terlihat telah mencapai tepi kehancuran di bawah tekanan momentum Bai Ying. Hehe, karena itu masalahnya, itu masalah besar bagiku untuk meminta Hansi meminta maaf kepada putramu. Tentu saja, jika dia mengakui bahwa dia hanya sia-sia, pemborosan yang tidak dapat dicapai, hal-hal hebat, saya Sun Suo dapat memberikan kompensasi kepadanya untuk 3 pil tingkat ketiga secara langsung. Senyum ironis Sun Suo, terlepas dari air suram seperti wajah Bai Ying saat ini, matanya perlahan bergerak ke bawah dan akhirnya jatuh pada Bai Zhan, yang terbaring di reruntuhan dan lemah. Batuk. Tidak sampai setelah ukiran yang bagus itu Bai Zhan memanjat dari reruntuhan dengan tampilan lemah dan gemetar. Ada lapisan pasir di wajahnya yang berdarah. Saat ini, Bai Zhan terlihat sangat lemah. Pertama, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya Bai Ying yang berdiri di atap. Kemudian, dia menatap Sun Suo dan mengatupkan giginya. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Jangan pernah mengaku kalah. Yah, karena keponakan Bai Zhanshi tidak mau mengaku kalah, itu terpuji untuk memiliki keberanian seperti itu. Keponakan Bai Zhanshi benar-benar bukan manusia biasa. Hansi, kamu menyakiti seseorang, dan kamu adalah keponakan Bai Zhanshi. Jangan meminta maaf kepada orang lain sekarang, jika tidak, ayah mereka akan datang ke pintu. Bahkan jika itu aku, itu sangat sulit. Bahkan saat ini, Sun Suo masih tidak lupa untuk memenangkan putaran sarkasme dalam dialog.
Ketika Sun Hansi mendengar pidato itu, dia juga tersenyum dingin. Segera, matanya berbalik, menatap Bai Zhan dengan cibiran, dan berkata sambil mencibir. Kakak Bai Zhan, maafkan aku. Aku ceroboh barusan, maafkan aku. Meskipun itu adalah permintaan maaf, nada dalam kata-katanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Ketika kata-kata itu jatuh, Sun Hansi ingin berbalik dan pergi, tetapi pada saat ini, Bai Zhan tiba-tiba membuka mulutnya. Ingat, rasa malu hari ini akan kembali besok. Kota Silin di malam hari tidak lagi sepi karena matahari Hansi dan Bai Zhan. Ketika semua orang di sekitar reruntuhan pergi, orang-orang di kota tidak bisa lagi tidur. Kota yang gelap segera menjadi terang benderang. Di kota yang diselimuti cahaya bulan, suasana berangsur-angsur menjadi aktif, dan hampir semua orang membicarakannya. Mereka semua membicarakan apa yang terjadi antara matahari Hansi dan Bai Zhan barusan. Di sisi lain, setelah matahari Bai dan keluarganya pergi, sesosok tubuh terbungkus jubah hitam keluar tidak jauh dari reruntuhan. Sosok itu perlahan mendongak. Cahaya bulan yang terang menyinari mata gelap di bawah jubah hitam, yang memantulkan cahaya bulan seperti cermin. Melalui cahaya bulan yang sedikit lemah, Anda dapat samar-samar melihat bahwa di bawah jubah hitam, ada wajah muda. Lihat penampilannya, itu bukan Xiao Yan, tapi siapa lagi? Dia mengangkat matanya sedikit. Xiao Yan membuka matanya yang gelap. Pertama, dia melihat ke arah di mana Yan Baizhan dan yang lainnya pergi, dan kemudian dia melihat ke arah yang berlawanan. Arah itu adalah tempat di mana matahari Suo dan matahari Hansi pergi. Pada saat yang sama, Xiao Yan dikejutkan oleh Bai Zhan. Menurut Guyu, kekuatan Bai Zhan yang sebenarnya adalah pria kuat bintang 2 yang bertarung melawan kaisar. Bahkan dibandingkan dengan putra keluarga Zuo, Bai Zhan dipukuli dengan keras oleh seorang pria yang jelas-jelas lebih lemah dari dirinya untuk menyembunyikan kekuatan aslinya. Namun, untuk menyembunyikan kekuatan aslinya, Bai Zhan bisa tenang di bawah penghinaan matahari Hansi, Rao didasarkan pada pengalaman Xiao Yan. Dalam ingatannya, ada beberapa orang yang bisa membandingkannya. Dibandingkan dengan Bai Zhan, sebaliknya, Sun Hansi sangat mendominasi. Dia baru saja menembus pertarungan melawan kaisar. Dia telah bertindak begitu sesat. Dengan kekuatan pertarungan melawan kaisar, dia dengan sewenang-wenang menggertak mereka yang lebih lemah darinya. Xiao Yan penasaran, jika Sun Hansi tahu kekuatan sebenarnya Bai Zhan suatu hari nanti. Tapi setelah dipikir-pikir, Xiao Yan juga semakin penasaran dengan keluarga Bai. Melihat ini, sepertinya keluarga matahari tidak tahu tentang kekuatan Bai Zhan yang mencapai kaisar. Dari kemunculan matahari Suo dan Bai Ying yang tiba-tiba malam ini, jelas bahwa mereka telah lama tertidur di sini. Pukulan keras Sun Hansi kepada Bai Zhan tidak hanya disengaja, tetapi juga ingin mengambil kesempatan untuk menguji kekuatan Bai Zhan yang sebenarnya. Sayangnya, Bai Zhan telah mendukung pemboman sengit Sun Hansi dari awal sampai akhir, tidak peduli seberapa dipaksakan oleh yang terakhir, dia sangat sabar bahkan jika Bai menang pada akhirnya, Bai Zhan tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dari sudut pandang ini, keluarga Bai tampaknya sengaja menyembunyikan sesuatu dari gerbang Tianjian, sehingga bahkan 3 keluarga lainnya di bawah komando mereka tidak tahu apa-apa. Pada saat yang sama, yang paling menarik perhatian Xiao Yan adalah bahwa sementara keluarga Bai dan keluarga Matahari baru saja berselisih, Xiao Yan diam-diam memperhatikan bahwa 2 napas lainnya mengamati dalam kegelapan, dan pemilik 2 napas ini dapat menebaknya, tanpa berpikir. Secara alami, mereka adalah 2 pemimpin keluarga Zuo dan keluarga Huo, Zuo Bentang dan Huo Ba. Dari awal hingga akhir, keduanya fokus pada Bai Ying dan Bai Zhan. Jelas, mereka juga penasaran dengan kekuatan Bai Zhan yang sebenarnya. Bagaimanapun, mereka adalah 4 keluarga yang sama, dan mereka masih merupakan keluarga ketiga dari 4 keluarga. Sekarang bahkan keluarga Sun peringkat terakhir telah mencapai tingkat pertempuran kaisar. Sebaliknya, keluarga Bai harus curiga. Haha, sebuah seringai rendah keluar dari mulutnya. Tidak peduli seberapa berisik keempat keluarga itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Sekarang, Xiao Yan hanya peduli dengan reruntuhan kuno. Sekarang hanya ada 5 hari tersisa untuk pembukaan reruntuhan kuno. Dalam 5 hari ini, Xiao Yan harus meningkatkan kondisinya ke waktu terbaik sebanyak mungkin. Hanya dengan cara ini dia bisa memenangkan bagian dari perjalanan ke reruntuhan kuno yang dikumpulkan oleh para pahlawan.
Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.